back from the dead. Dan kita saksikan para pemain dari kedua tim. Ini adalah skuad Malaysia. Harimau Muda dengan jersey berwarna kuning hitam. Sementara kita akan nantikan juga Thailand, tentunya tim yang berstatus sebagai tuan rumah di pertandingan pada malam hari ini dengan jersey andalan mereka berwarna biru. Dan pemirsa, para pemain dari kedua tim sudah bersiap berada di lapangan dan siap untuk mendengarkan national anthem dari masing-masing negara. Pemirsa, baru saja dikumandangkan lagu kebangsaan dari kedua negara, Pleng Chatai, lagu kebangsaan dari Thailand, dan juga Negaraku, lagu kebangsaan dari Malaysia. Dan kini saatnya Gajah Perang dan juga Harimau Muda akan saling terkam. Tim manakah yang mampu meraih kemenangan pada laga big match malam hari ini dalam cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2021 di Grup B. Kedua tim merupakan unggulan teratas di Grup B. Dan ini menarik Bung Doni, karena biasanya tim-tim unggulan teratas ini akan saling mengintip terlebih dahulu ketika lawannya bermain menghadapi tim lain. Tapi tidak dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, karena keduanya langsung bentrok di laga perdana mereka. Iya betul. Dan kalau kita melihat memang ini kedua tim yang tentunya memiliki misi yang masing-masing juga sedikit berbeda. Kalau yang satu tentunya memang mereka selalu, kalau kita berbicara tentang berapa kali mereka masuk final ya, Bung Fadli, mereka selalu 100% menjuarai. Cuman terjadi adalah di SEA Games yang sebelumnya mereka justru boro-boro masuk final, tapi mereka banget tidak lolos dari babak grup. Dan sementara buat Malaysia sendiri kita tahu bahwa ini tim yang juga sama dengan kita sebenarnya, yang sudah pernah menjuarai atau berebut 2 kali medali emas. Ataupun juga dalam masa transisi di mana mereka sedang rebuilding ya, dalam arti di mana tim di bawah 23 tahun ini memang diproyeksi untuk menjadi tim masa depan daripada Malaysia. Ya, betul sekali pemirsa, dan kita saksikan kapten dari kedua tim di kubu Malaysia, Muhairi Ajmal Mahadi, yang memimpin koin toss, sementara penjaga gawang Kawin Tamsatchanan, kapten dari Thailand, yang berposisi sebagai penjaga gawang. Kawin ini merupakan salah satu pemain senior dari 3 pemain senior yang diikutsertakan dalam skuad U23 dari Thailand di bawah asuhan pelatih Alexandre Maneo Polking. Dan kita saksikan starting line up sekaligus para pemain cadangan dari Thailand yang diturunkan pada pertandingan malam hari ini. Kawin Tamsatchanan, kemudian Jonathan Kimde, Chonapat Buapan, lalu Jaturapat Satan, kemudian Wirate Pompan, kemudian Chai Papipat Sapun Such, kemudian Ben Davis, Moracit, lalu ada juga Ekanit Panya, Jakit Palapon, dan juga Patrick Gustafsson yang merupakan pemain keturunan. Dan inilah starting line up dari Malaysia, di mana
Mereka menurunkan Azri Gani di bawah besar gawang, kemudian ada Azrin Afik Rusmini, Harit Haikal, Adam Afkar, kemudian Zikri Khalili, Azam Asmi Murad, Hairi Hakim Mamat, Mukhairi Ajmal Mahadi, Nick Akif Syahiran, Nick Mat Syahir Basa, dan juga Daniel Asri. Ya, kita tahu Malaysia yang saat ini dilatih oleh Brad Maloney sama sekali tidak mengikut sertakan 3 pemain senior yang padahal ini menjadi slot yang bisa diikut sertakan. Tapi Brad Maloney memilih semuanya pemain muda di bawah usia 23 tahun karena akan dipersiapkan menuju AFC 2022, Bung Doni. Ya, betul. Dan memang ini sebenarnya sebuah keputusan yang kalau menurut saya pribadi tidaklah terlalu kontroversial, tapi sebenarnya justru didukung tidak hanya oleh federasi, bahkan juga oleh para pemain sendiri. Ini paling tidak memberikan kepercayaan dan motivasi yang jelas besar kepada para pemain bahwa mereka akan menjadi tulang punggung dan masa depan daripada timnas Malaysia. Ya, pemirsa, babak pertama akan segera dimulai. Sebelum kick-off babak pertama, prediksi Anda, Bung Doni? Ya, rasanya memang ini akan menjadi pertandingan yang dikuasai oleh Thailand. Kita tahu dalam hal ball possession, tapi kita tahu kelebihan daripada timnas Malaysia sendiri adalah daya juang. Mereka tidak pernah menyerah, mereka terus berlari, mereka terus melakukan pressing. Ini yang tentu harus diwaspadai oleh Thailand. Baiklah pemirsa, pertandingan babak pertama sudah dimulai. Pertandingan antara Thailand menghadapi Malaysia di grup B dalam cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2021. Malaysia berada di sebelah kanan layar kaca Anda dengan jersey berwarna kuning hitam, sementara Thailand berada di sebelah kiri layar kaca Anda dengan jersey berwarna biru. Dan saya Fadil Sukara serta Doni Munaf menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama. Dan saksikan sebuah tekanan langsung dilancarkan oleh Malaysia dari sektor sayap kiri tepatnya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan, langsung masuk ke dalam kotak penalti. Rebutan bola di udara terjadi pemirsa. Rebutan bola terjadi cukup liar, masih Spartan. Serang-serangan yang dilancarkan oleh Malaysia di awal babak pertama ini, tapi mereka langsung menggebrak dan langsung menggedor pertahanan Thailand. Kita lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Malaysia. Ini sebuah kejutan, gebrakan. Apakah Malaysia ingin langsung membuat gebrakan di awal babak pertama ini, Bung Dodi? Ya, tentu kita tahu ya, bagaimana juga memang mudah menjadi sebuah signature daripada gaya permainan timnas Malaysia. Mereka itu memang terus berjuang, mereka terus berlari, mereka mainnya ngotot gitu ya, Bung Fadli. Terlepas bahwa mereka tetap memiliki skill dan juga kecepatan yang sangat baik sekali. Dan yang mungkin juga menjadi bahan pembicaraan yang menarik adalah mereka juga memiliki stamina yang menurut saya agak sedikit di atas rata-rata. Mungkin karena memang daya juang mereka begitu tinggi. Dan seringkali bahkan kita kesulitan nih kalau melawan Malaysia, seperti kita tahu, Bung Fadli. Ya, betul sekali. Kita saksikan pemirsa satu momen yang terjadi di awal babak pertama ini. Di tengah-tengah gempuran dan serangan dari para pemain Malaysia ke jantung pertahanan dari Thailand. Dan kita lihat pemain nomor 12 Hairi Hakim Mamat menepi dulu, mendapatkan perawatan medis, sementara bola sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Thailand. Dan kali ini ada Jonathan Kimdi. Sementara Thailand memiliki sejumlah pemain yang berkiprah di Eropa ya, Bung Doni. Dan antara Jonathan Kimdi bersama Odense di Denmark. Kemudian ada juga Cahaya Pipat Supan Nasuc yang bermain di Portugal bersama Estoril. Dan juga tentunya Ben Davies yang bermain di Oxford United. Ya, memang menarik kalau kita lihat bagaimana Thailand dikomandoi. Tentunya kita tahu ya, kita tidak bicara dengan Paul King sendiri, tapi kita juga bicara Madam Pang. Yang dimana dia memang sangat bisa dikatakan aktif dalam mencoba mencari talenta Thailand yang memang mungkin besar dan tumbuh di Eropa. Dimana dia melakukan lobby terhadap klub, bahkan terhadap keluarga daripada para pemain untuk bisa membela negara Thailand sendiri. Dan ini memang yang membuat pasangan yang cukup unik ya antara pelatih dengan manajer, karena kita tahu biasanya lebih banyak memang pelatih yang melakukan istilahnya strategi dalam hal siapa yang akan direkrut, siapa yang akan ditarik. Tapi Thailand ini memang mempunyai komposisi yang cukup menarik tentunya, Bung Fadli. Ya, betul sekali. Dan skuad Gajah Perang ini diperkuat beberapa pemain berpengalaman seperti penjaga gawang yang bermain sebagai starter pada saat ini, diantaranya Kawin Tamsat Canan, kemudian juga Alexandre Manopolking memanggil 2 gelandang senior yaitu Jonathan Kimdi dan juga Korawich Tasa yang sudah lama malang melintang di tim nasional Thailand. Sementara dari 20 pemain yang dibawa, 3 diantara merupakan pemain yang berkiprah di Eropa. Kemudian juga Polking memanggil 2 pemain keturunan seperti William Wederschu dan juga Patrick Gustafsson. Tapi sayangnya memang timnas U23 Thailand tidak bisa memanggil pemain-pemain terbaik mereka untuk mengisi slot 3 pemain senior, diantaranya Chanathip Songkrasin yang bisa disebut sebagai Messi-nya Thailand. Betul. Kemudian juga Terasil Dangda
dan pemain top lain yang tidak dilepas oleh klub yang diperkuat mereka. Ya, ini yang membuat bagaimana dalamnya sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang Thailand, dalam arti pemain-pemain muda mereka itu begitu banyak dan semua kesalahan. Iya. Peluang kesempatan bagi Malaysia kali ini, sebuah serangan dari sektor tengah pemirsa sudah masuk dalam kotak penalti, terjadi chaos, perebutan bola terjadi di dalam kotak penalti dari Thailand, namun akhirnya bisa dinetralisir kembali oleh para pemain belakang Thailand. Masih belum terhenti serangan dari Malaysia. Tim yang bermain ngotot dan memiliki fighting spirit yang sangat tinggi menghadapi Thailand saat ini, yang merupakan salah satu unggulan di cabang olahraga sepak bola dalam SEA Games 2021. Tim pengoleksi medali emas terbanyak dalam sejarah SEA Games. Dan tadi saya katakan kalau kita berbicara dengan format yang sudah menjadi SEA Games, 7 kali mereka masuk final, 7 kali juga mereka selalu mendapatkan medali emas. Ini yang bisa dikatakan kelebihan dari timnas Thailand itu adalah mereka composure, konsentrasi, bahwa mereka tuh fokus dalam setiap pertandingan, terlepas bahwa mereka juga memiliki skill mungkin yang 1 atau 1,5 tingkat di atas rata-rata tim seluruh negara di Asia Tenggara. Dan kalau kita lihat juga permainan Thailand ini tidak terlalu terburu-buru, mereka cenderung bermain sangat tenang. Mungkin banyak orang mengatakan jagonya di mana, justru kalau saya katakan justru di sini kepintaran dan kecerdikan daripada pemain-pemain Thailand. Ya, betul sekali. Dan kalau kita merunut dari sejak tahun 1991 atau dari tahun ketika dimulainya turnamen ini dengan format U23, dari 10 episode terakhir dalam SEA Games, 7 dimenangkan oleh Thailand seperti Bung Doni katakan ya. Dari 7 kali masuk ke partai final dan mereka 7 kali meraih medali emas. Artinya mereka tidak pernah kalah di partai final. Betul, 100% itu jelas sebuah rekor yang sangat luar biasa. Dan ini saya katakan bagaimana mereka dalam hal youth development itu benar-benar sesuai ya dengan arahan federasi, di mana memang tidak hanya menekankan terhadap sebuah pola permainan skill, tapi mental mereka juga. Kalau kita lihat di pemain-pemain muda Thailand ini terlihat lebih dewasa kalau kita lihat ya. Dan bagaimana mereka bisa memainkan bola dengan tenang, dengan santai, berani memegang bola, atau kalaupun memang lawan sedang memegang bola, mereka tenang juga melakukan pressing balik. Ini yang membuat saya kenapa Thailand memang menjadi salah satu, mungkin bukan salah satu, memang raksasa Asia Tenggara saat ini. Iya, sebuah umpan terobosan tadi bisa dipatahkan, bisa dibaca oleh lini pertahanan dari Malaysia, dan kini bola dikuasai oleh pemain nomor 12 Khairi Hakim Ahmad. Umpan ke depan berbahaya kali ini, serangan capping bola yang dilakukan oleh pemain nomor 16 Syahir Basah. Umpan ke tengah, bola dibuang saja oleh center back Thailand yaitu Jonathan Kindi. Namun masih datang kembali gelombang serangan dari Malaysia dari sektor kiri pemirsa. Perebutan bola terjadi, full kali ini dilakukan oleh pemain Malaysia yaitu Syahir Basah, pemain berusia 20 tahun yang mencoba merebut bola dari penguasaan pemain Thailand nomor 16. Kita saksikan yaitu Chonapat Buapan dilanggar dari belakang sehingga terhenti untuk saat ini momentum serangan dari Malaysia. Ya, memang terlihat tadi beberapa kali ya dari sisi kiri pertahanan Thailand, di mana Khairi Hakim dengan Lukman Hakim begitu terus mencoba ya, melihat bahwa memang mungkin sepertinya ada space. Ya, Malaysia kembali mau serangan dari sektor kiri pemirsa. Gagal kembali dari kiri Thailand yang coba membangun serangan melalui umpan panjang, sudah masuk dalam kotak penalti kali ini. Bola dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 yaitu Zikri Halili. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor 7 dari Thailand, Ekanit Panya tadi, yang mencoba merangsak ke jantung pertahanan Malaysia dengan pergerakannya seorang diri mendapatkan umpan. Dari kini Thailand sudah bisa keluar dari tekanan, sudah bisa membangun serangan dan masuk ke sepertiga lapangan lawan, Bung Doni. Ya. Dan ini memang kalau kita lihat Thailand ini strateginya memang cukup simpel. Kalau kita lihat bahwa mereka dengan tenang mencoba menguasai bola. Nah ini juga cenderung bahwa mereka memiliki kemampuan dalam melakukan crossing ya, dimana kita tahu juga mereka memiliki saat ini striker-striker yang juga memiliki postur tubuh juga sangat tinggi. Iya, betul sekali. Kita saksikan satu heading dari Patrick Gustafsson, menerima umpan yang sangat manis, dan Gustafsson kita lihat leluasa tanpa pengawalan. Inilah Patrick Gustafsson, pemain keturunan yang dipanggil oleh coach Mano Polking, pemain berusia 21 tahun yang memperkuat klub Thailand yaitu Chiang Mai. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Thailand, tendangan bebas bagi Malaysia.
Malaysia memang memiliki bekal yang kurang ciamik ya ketika memasuki SEA Games karena mereka ditampar oleh Timor Leste Ya, dengan kekalahan 2-0. Namun kini nampaknya mereka lebih serius untuk menghadapi SEA Games. Walaupun memang yang namanya uji coba ini tidak bisa menjadi acuan ya Bung Doni. betul, betul. Tapi yang menarik adalah bagaimana komitmen dari Federasi Sepak Bola Malaysia ya, Bung Fadi, karena kita tahu sebenarnya persiapan timnas SEA Games Malaysia ini agak terganggu dengan jadwal liga. Ya. Di mana akhirnya federasi dan juga liga memutuskan untuk memberikan dispensasi lah istilahnya Ya. untuk pemain timnas dan Red Meloni. Oh, sangat baik sekali. Ya, kali ini serangan dari Thailand dari sektor kiri. Musuh meminta penalti. Kontrol bola kali ini masih digocek-gocek dan boom! Cukup baik pergerakannya meskipun agak terlambat tadi Bung Doni ya. Ya, betul. Sebuah gerakan yang sangat baik sekali yang kita lihat di situ dilakukan oleh Ekanit Panya. Sebuah skill individu sangat baik, sangat tenang dia, Ya. menunggu dan mengecoh dan melepaskan tendangan yang memang sayangnya bisa diselamatkan dengan Ya. baik. Dan membuahkan sepak pojok. Kita saksikan pemirsa sebuah aksi individu melakukan soloran dan mengecoh beberapa pemain belakang Malaysia dan Ekanit Panya berhasil melepaskan tembakan ke gawang Malaysia yang dijaga oleh Azri Ghani. Sepak pojok kali ini dilakukan oleh Woracit. Kanit Sri Bampen sudah lakukan dan boom! Hampir saja postur yang sangat tinggi dari Jonathan Kindi sangat ideal untuk memaksimalkan bola-bola atas. Ya, ini benar-benar positioning yang sangat baik sekali ya, dan kita lihat memang mereka tidak hanya memiliki tinggi badan, postur yang sangat tinggi, tapi juga mereka yang tadi saya katakan Jonathan Kemdi ini kalau bisa dibilang itu di atas rata-rata pemain Asia, mempunyai tinggi lebih dari 190 cm dan mendapatkan peluang yang begitu mudah sekali, walaupun memang akhirnya tidak terlalu mengancam gawang daripada penjaga gawang ya, Abdul Ghani. Ya, patut diwaspadai ya, serangan melalui bola-bola atas, serangan-serangan dari sektor sayap, crossing-crossing yang dikirimkan ke mulut gawang Malaysia karena ada 2 peluang tercatat yang berhasil eksekusi dengan sundulan ya. Tadi sebelumnya ada Patrick, kemudian yang kedua ada Kemdi yang juga berhasil memaksimalkan umpan melalui bola-bola atas. Oh, serangan dari Malaysia ke atas pemirsa dan kini giliran Thailand yang menguasai bola, menguasai jalannya pertandingan dari sektor tengah dan kontrol dilakukan oleh Woracit. Kanit Sri Bampen, umpan kembali ke belakang diberikan bola kepada Jonathan Kindi. Di bola dibagi kepada Supadat Smartsong. Mencari kawan dia. Angkat bola melewati garis tengah. Oh, masih bisa dihalau. Dan kini Malaysia berhasil mengambil alih penguasaan bola. Perebutan terjadi. Clean. Tidak ada pelanggaran di sana. Baik sekali individual defense dalam upaya merebut bola. Dan kini Thailand berhasil mengambil alih bola. Penguasaan kembali dilakukan dan serangan dilancarkan dari sektor tengah. Oh, datang pressing ketat dari para pemain Malaysia sehingga Thailand harus memaksa bola kembali ditarik ke belakang. Sayang sekali salah umpan. Peluang didapatkan oleh Malaysia kali ini. Sebuah umpan terobosan berbahaya. Kali ini sebuah peluang dan crossing cutback. Maksudnya tadi namun langsung dihadang. Sudah dibaca pergerakannya oleh pemain dari Thailand sehingga terhenti dan patah. Sebuah peluang yang didapatkan oleh Malaysia. Bung Doni, komentar Anda dari peluang yang tadi kita saksikan? Ya, itu jelas sebuah kesalahan individu ya, yang memang jarang sekali kalau kita lihat dari timnas Thailand. Tapi Ya, sayang sebentar sekali kita memang. saksikan. Oh, Ada momen yang bagus. Sebuah umpan dikirimkan kepada Patrick Gustafsson. Sayang sekali Gustafsson sudah terjebak offside. Ya, asisten wasit 1 berikan instruksi aba-aba bahwa dia melihat dengan jelas Gustafsson sudah dalam posisi offside. Padahal kita lihat ya, Iya. Gustafsson masih di belakang garis pertahanan dari Malaysia. Ya, riuh gemuruh di Stadion Tien Truong terdengar. Ini menjadi atmosfer yang sangat luar biasa untuk menyaksikan partai big match 2 tim unggulan teratas di grup B dalam cabang olahraga sepak bola SEA Games 2021. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh penjaga gawang Azri Ghani. Umpan panjang, oh, back pass saja. Safety first diberikan kepada penjaga gawang senior Kawin Tamsachanan. Penjaga gawang berusia 32 tahun yang masih dipercaya oleh pelatih Mano Polking. Ya, Mano Polking sendiri atau Alexander Polking merupakan pelatih timnas senior ya. Tapi Federasi Sepak Bola Thailand saking ambisinya untuk meraih medali emas sehingga Mano Polking didapuk dan dipercaya untuk menangani timnas U23 Thailand, Bung Doni. ya memang kalau kita tahu sebenarnya kan SEA Games ini termasuk kalender FIFA ya. Cuman memang akan menjadi sebuah gengsi tersendiri tentunya.
buat negara-negara Asia Tenggara, di mana mendapatkan emas itu adalah mutlak, Bung Fadli. Iya. Dan ini banyak yang tadi saya katakan, bagaimana tadi saya bilang contoh bahwa Federasi Malaysia dan juga Liga Malaysia akhirnya mereka mengalah karena biasanya liga itu mengikuti Iya. window daripada FIFA. Betul. Sebenarnya kalau kita tahu SEA Games ini berbeda dengan kalender FIFA, dan ini yang jelas bukan sebuah bentuk komitmen ya, bagaimana besarnya, pentingnya medali emas SEA Games untuk cabang sepak bola. Ya, betul sekali. Dan kali ini sebuah peluang dari Malaysia yang kandas, pemirsa. Upaya yang dilakukan oleh para pemain Malaysia melalui sektor sayap. Serangan yang dilancarkan masih belum membuahkan hasil. Dan sudah 14 menit berjalan pertandingan babak pertama ini, skor masih 0-0, belum ada gol yang tercipta. Dan kita lihat di lapangan, penguasaan bola dilakukan oleh Jonathan Kindi, dorong bola ke depan, diberikan kepada Ben Davies. Umpan kepada Patrick. Ben Davies kembali, bola diberikan kali ini kepada nomor 14 yaitu Jakit Palapon. Tertubruk dia, terjatuh, bukan pelanggaran. Oh, cukup keras permainan berlangsung saat ini, namun tidak ada pelanggaran di sana. Ya, semakin menarik ya, Bung Doni, pertandingan antara Malaysia menghadapi Thailand. Santai tapi pasti ya kalau kita lihat Thailand. Begitu mereka bisa merebut bola, mereka langsung mempunyai spacing yang cukup baik antara para pemain, di mana akhirnya terlibat 3-4 main sekaligus dalam melakukan sebuah counter attack. Dan ini terlihat tidak terlalu cepat pace-nya, tapi memang pasti. Dan ini tentu harus diwaspadai oleh pemain-pemain Malaysia yang terlihat memang agak sedikit bernafsu untuk maju ke depan. Ya, kita lihat Ben Davies melakukan pergerakan, umpan kepada Patrick Gustafsson, kerjasama 1-2 yang sangat baik. Sementara satu orang pemain Malaysia yaitu Azrin Afiq Rusmini harus mendapatkan perawatan setelah benturan tadi yang dialaminya. Dan kita saksikan para supporter dari Malaysia yang memberikan dukungan kepada Harimau Muda yang pada malam hari ini bertarung menghadapi Gajah Perang Thailand. Ya, Azri Ghani masih harus terpincang-pincang. Sementara kita saksikan, pemirsa, bagaimana suasana di Tien Truong Stadium di kota Namdin dengan kapasitas 30.000 bangku penonton. Stadion ini memiliki 20 gerbang dan 4 tingkat, yaitu A, B, C, dan D. Tingkat A dan B memiliki tempat duduk untuk 7.000 orang, sedangkan tingkat C dan D masing-masing memiliki 3.000 kursi. Kita lihat kembali di lapangan pada saat ini. Thailand menguasai jalannya pertandingan, menguasai bola, dan bola berada di kaki Jatuh Rapat Satam, diberikan kepada Wirata Pompan. Kembali ke belakang. Datang high pressing dari para pemain Malaysia untuk mengganggu penguasaan bola yang dilakukan oleh Thailand dan berbuah efektif. Bola berhasil diambil alih, lemparan ke dalam dari Malaysia sudah dilakukan, serangan dari sektor kanan. Oh, duel kali ini perebutan bola masih bisa diambil alih agar bola tetap berada di lapangan. Sebuah umpan ke dalam kotak penalti masih bisa dipatahkan. Serangan balasan dari Thailand datang dari sektor tengah kali ini, pemirsa. Sebuah pergerakan dan umpan yang sangat cepat. Fast break yang sangat luar biasa dari Thailand. Bermain taktis, efektif. Kali ini Ben Davies melakukan pergerakan. Masih Ben Davies, umpan ke tengah. Capping bola. Melebar ke sebelah kanan kembali. Sayang umpannya terlalu tajam. Kandas sementara ini kerjasama dari para pemain Thailand, Bung Doni. Ya, sayang sekali memang ya, Waracit Tekanit Srim Banpen itu sebenarnya memang bermaksud untuk memberikan sebuah umpan terobosan, tapi dia lupa sebenarnya tadi sempat ada wingback daripada Thailand sendiri juga sudah mulai menyisir sisi lapangan. Betul. Oh, terlepas kontrol yang dilakukan oleh Hairi Hakim. Namun beruntung timnya masih bisa menguasai bola setelah datang hadangan dari Jakit Palapon tadi, wingback kanan dari Thailand yang berusaha merebut bola. Hampir saja terlepas dari penguasaan dari pemain Malaysia. Lemparan ke dalam bagi Harimau Muda. Di menit ke-17 ini skor masih 0-0, pemirsa, dan kita saksikan lemparan ke dalam Jakit Palapon. Patrick yang dituju, rebutan bola Ben Davies. Oh, terjatuh Ben Davies. Dilanggar oleh Nick Akif Syahiran. Pemain nomor 8 dari Malaysia, berusia 22 tahun. Ya, kita lihat bagaimana Ben Davies sudah berada di depan posisinya, berhadapan langsung dengan bola. Dan bisa dikatakan sudah memenangkan bola ya, tapi masih ditarik dari belakang. Ya, dan ini jelas merupakan sebuah advantage ya buat Thailand. Kita tahu juga termasuk tim yang sangat piawai dalam memanfaatkan bola-bola mati. Mengingat bahwa mereka memang memiliki akurasi dalam melakukan umpan dan juga memiliki pemain-pemain yang begitu tinggi atau postur tubuh yang sangat menguntungkan untuk duel-duel udara. Ini bisa kita lihat ada 2-3 pemain Thailand yang terlihat jauh lebih tinggi dari seluruh pemain bertahan Malaysia. Iya, betul sekali, dan bisa dimanfaatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Wirate Pompan. Wirate Pompan dan boom! Hampir saja bola berhasil ditanduk
oleh Jonathan Kimde. Lagi-lagi Jonathan Kimde menjadi momok menakutkan maupun juga Jonathan Buapan bagi jantung pertahanan Malaysia ketika menerima umpan di atas. Ya, Ya, setidaknya ada 2 pemain Thailand yang berusaha memaksimalkan umpan lambung tadi ya, Bung Doni. ya. Memang terlihat di situ memang Chonapat yang berusaha untuk mencungkil bola, cuman memang agak sedikit terlalu deras sepertinya. Ya. Lemparan ke dalam bagi Thailand. Jakit Palapon, bola diberikan kepada Jonathan Kimde. Satu sentuhan tanpa kontrol diberikan kembali kepada Jakit Palapon. Oh, berhasil lolos. Namun masih ada satu pemain belakang lagi dari Malaysia yang menjadi palang pintu terakhir, yaitu Harith Haikal. Dan bola diberikan ke sebelah kanan kali ini Arsrin Asfik Rusmini. Sebuah lompas dikirimkan ke depan, namun sayangnya masih belum akurat. Kembali duel, terjadi perebutan bola pemirsa. Oh, saling jegal di antara para pemain. Dan kali ini pelanggaran dilakukan oleh Thailand melalui Chaya Pipat Sapun Sacuc. Oh, kita lihat Chaya Pipat, gelandang yang dipanggil oleh Mano Polking, pemain yang merumput bersama Estoril di Liga Portugal. Dan bebas bagi Malaysia kali ini. Awal mula serangan coba dibangun dari tengah melalui tendangan bebas. Harith Haikal, bola diberikan ke belakang, penjaga gawang Azri Gandhi kali ini. Malaysia mencoba memainkan tempo, lompas. Panjang sekali umpannya sampai masuk ke dalam kotak penalti lawan. Sayang sekali terlalu jauh untuk dikejar dan lebih dekat kepada penjaga gawang Thailand, yaitu Kawin Tamsachanan. Dan bola kali ini dikuasai sepenuhnya oleh Thailand. Bola diberikan kepada Jonathan Kimde, kerjasama dia dengan Chonapat Buapan. Sementara kali ini Ben Davis. Jonathan Kimde lompas kepada Patrick Gustafsson. Patrick kali ini umpan yang sangat baik. Oh, sayang sekali terlalu lemah umpannya. Dan terlepas. Ya, kita lihat bagaimana upaya serangan-serangan dari Thailand. Ini membuat jantung berdebar ya, walaupun tidak banyak serangan yang dilancarkan, tapi ketika satu serangan dibuat, Iya. mereka berhasil membuat shock terapi. Ya betul, karena mereka memang begitu apa ya istilahnya tenang tapi pasti passingnya. Memang tentunya kita tahu ya tidak semuanya berhasil mereka lakukan, tapi yang saya lihat adalah Thailand begitu tenang, begitu mereka bisa menguasai kembali pertandingan. Karena kita tahu di awal Malaysia yang justru sempat melakukan tekanan-tekanan, tapi begitu Thailand bisa menguasai jalan pertandingan dan mendominasi ball possession, ini sih udah alamat sulit tentunya buat Malaysia. Ya, betul sekali. Oh, sayang sekali pemirsa. Bola yang diangkat oleh Azri Gani tadi penjaga gawang ke sebelah kiri gagal dikuasai oleh Zikri Halili. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jakit Palapon. Umpan ke tengah. Bola diberikan kepada Chaya Pipat. Oh, kita lihat Malaysia terus melakukan pressing tinggi. Langsung menyergap untuk merebut bola ketika Thailand menguasai bola di area sendiri. Ya, kali ini Thailand masih bisa mengamankan bola di areanya. Lemparan ke dalam pemirsa akan dilakukan oleh Jaturapat Satam. Jaturapat mencari kawan, didekati oleh Woracit sang playmaker. Sementara bola diberikan kepada Ben Davis kali ini. Ben Davis umpan kepada Patrick Gustafsson. Langsung berlari dia. Agak ragu-ragu Patrick Gustafsson, terjadi miss koordinasi tadi. Salah pengertian dengan main nomor punggung 17 yaitu atau nomor 7 yaitu Ekanit Panya yang beroperasi di sektor kiri. Lemparan ke dalam bagi Malaysia. Azam Azmi Murad kali ini lakukan lemparan ke dalam. Pelanggaran dilakukan oleh Thailand pemirsa. Foul dilakukan oleh Jaturapat Satam, fullback kiri dari Thailand. Pemain berusia 22 tahun, kelahiran 15 Juni 1999 yang menjegal Syahir Basah. Sudah dilakukan umpan ke depan. Oh, berhasil direbut bola oleh Jonathan Kimde yang menjadi sosok yang sangat kuat ya di lini pertahanan Thailand sejauh ini, Bung Doni. Ya, pemain yang bermain untuk klub Denmark Odense ini memang saya bilang adalah salah satu mungkin back terbaik di SEA Games kali ini ya, karena kita berbahaya sangat kali baik ini. sekali. Pergerakan dari Ekanit Panya. Ekanit Panya kali ini lakukan lemparan ke dalam.
Ya, Eka Rizpanya menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai ya, mengingat satu peluang tadi didapatkannya di awal babak pertama, Bung Dodi. Ya. Lalu Soloran yang membuahkan finishing touch sebuah tembakan dengan kaki kiri tadi, meskipun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Ya, handball dilakukan kali ini oleh Cenapat Buapan. Kita saksikan, ya, kontrol bola tapi mengenai tangannya. Oh, sebuah umpan dan boom! Peluang emas didapatkan oleh Malaysia. Umpan yang langsung menusuk ke mulut gawang Thailand yang dijaga oleh Kawin Tamsacana, namun sayang masih gagal dikonversi menjadi sebuah gol. Ya, yang jelas Thailand kalau kita tahu ini sebuah peluang yang sangat baik oleh Lukman Hakim ya. Jarang sekali mereka melakukan kesalahan, dan tentunya pada saat melakukan kesalahan seperti ini, belum terlepas mungkin umpan yang sangat baik sekali, tentunya harus bisa dikonversikan oleh Lukman Hakim yang sayang sekali justru masih melambung di atas gawang daripada Kawin Tamsacana. Dan ya, Thailand sepertinya mencoba untuk menekan kembali Malaysia. Terlihat di sini memang Malaysia mencoba melakukan gebrakan-gebrakan sesekali. Dan beberapa kali memang kita sempat lihat sebenarnya cukup baik yang dilakukan oleh Malaysia, di mana mereka melakukan sebuah direct passing dan juga crossing yang tadi sempat kita lihat sangat baik dan akurat. Saya memang penyelesaian yang tidak terlalu tenang dilakukan oleh Lukman Hakim. Iya, betul sekali. Kembali satu ancaman bagi pertahanan Thailand melalui Lukman Hakim. Ya, Lukman Hakim ini adalah salah satu andalan yang dimiliki oleh Malaysia. Selain memang Hadi Fayad Razak, kemudian juga Quentin Cheng, ini memang pemain-pemain murni di bawah usia 23 tahun ya. Di mana Malaysia memang mengandalkan semua pemain di bawah usia 23 tahun untuk memperkuat skuad dalam SEA Games 2021 ini, sehingga diproyeksikan di masa yang akan datang. Sementara kita saksikan gelombang serangan dari Thailand dari sektor kiri berbahaya. Eka Rizpanya umpan kembali ke belakang, sayang sekali tidak menemui rekannya, sementara bola diambil alih oleh para pemain Thailand lagi. Umpan Ben Davies kali ini lebar ke sebelah kanan. Jakit Palapon, masih Jakit Palapon masuk ke dalam kotak penalti, berbahaya, sebuah umpan bisa dipatahkan, masih bisa diblok, dan kali ini kerjasama dari para pemain Malaysia untuk keluar dari tekanan dan membangun serangan balik. Namun terjadi pelanggaran, pemirsa, kali ini dilakukan oleh pemain Thailand, yaitu Chaya Pipat. Ya, Chaya Pipat tugasnya nampaknya memang untuk menjegal para pemain lawan ya, ketika membangun serangan. Apalagi di posisi seperti tadi, bisa saja Malaysia mau serangan balik, sehingga professional foul harus dilakukan. Ya, kali ini serangan dari Thailand, umpan kepada Eka Rizpanya melebar ke sebelah kanan. Ben Davies, otak-atik bola, seorang diri masih Ben Davies. Umpan kepada Jakit Palapon, Jakit crossing dan boom! Oh, sayang sekali. Umpannya sangat baik, Bung Doni. Ya, sampai saat ini sebenarnya cukup disiplin ya pemain Malaysia, walaupun memang mereka dikepung habis-habisan ini oleh Thailand. Tapi memang mereka masih bisa selamat karena penyelesaian lewat pemain Thailand belumlah terlalu akurat. Tapi tentunya tidak bisa terus berkelanjutan nih, Bung Fadli. Iya. Oh, kita lihat serangan dari Malaysia dilancarkan dari sisi kanan. Muhairi Ajmal dengan skill tinggi yang dimilikinya berupaya mengelabui 3 orang pemain dari Thailand. Sementara kali ini pelanggaran dilakukan terhadap pemain Malaysia, yaitu Nick Akif. Ya, agak sedikit keras pertandingan memang, karena kedua tim berambisi meraih 3 poin di pertandingan penting ini, di pertandingan pembuka untuk menjadi start yang positif tentunya, dan menjadi bekal berharga dalam mengarungi laga-laga selanjutnya di grup B dalam SEA Games 2021. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Worachet Kanit Sri Bampen, pemain berusia 24 tahun, salah satu pemain senior yang didaftarkan oleh Mano Polking. Sementara kita saksikan salah satu pemain Malaysia itu Hairi Hakim Mamat, tampaknya mengalami masalah, terpincang-pincang dia, sementara menepi dulu keluar lapangan. Oh, pemain pengganti sudah disiapkan. Thailand kali ini menguasai bola, pemirsa, bila permainan dari belakang. Bola diberikan kepada pemain nomor 14 Jakit Palapon, dan kali ini pergerakan dari sektor tengah. Eka Rizpanya lebar ke sebelah kanan. Jakit satu sentuhan saja tanpa kontrol, ada Eka Rizpanya. Oh, sebuah umpan terobosan kepada Ben Davies.
sulit Ben Davies karena dikawal ketat oleh pemain belakang Malaysia yaitu Azrin Afiq Rusmini. Ya, pergantian pemain karena satu orang pemain Malaysia mengalami cedera. Nomor punggung 17 Safwan Mazlan ya, Bu. Ya, Bin Mazlan kali ini menggantikan Mamat ya karena memang tadi mengalami cedera. Tidak lagi mampu melanjutkan pertandingan. Pergantian mau tidak mau harus dilakukan. Oh, kita lihat bagaimana Hairi Hakim Mamat sudah melepas sepatunya dan mendapatkan perawatan lebih intensif. Dan gawang saja bagi Malaysia kali ini di menit ke-29. Hampir 30 menit berlangsungnya pertandingan babak pertama, masih belum ada gol yang tercipta. Kedua tim saling menciptakan peluang dan mencoba terus melakukan serangan. Penjaga gawang Azri Gani memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk memberikan tekanan ke depan. Jadi pelanggaran kali ini dalam perebutan bola di udara. Oh, kartu kuning. Ada sikutan ya, dilakukan oleh Syahir Basah. Kita lihat Syahir Basah mendapatkan kartu kuning. Pemain berusia 20 tahun yang memperkuat Selangor di Liga Malaysia. Ya, pergerakan yang sangat baik kali ini. Bola diberikan kepada Kadit Panya, tarik kembali ke belakang, diberikan kepada Conapat Buampan. Oh, berhasil direbut oleh para pemain Malaysia, namun sayang sekali salah umpan. Dan bola coba dinetralisir kali ini. Bola diberikan kepada Jonathan Kimde. Thailand mencoba mendelay permainan setelah tadi cukup sulit bagi kedua tim untuk mengembangkan pola permainan mereka. Kali ini Thailand mencoba memulainya dari hulu, dari penjaga gawang. Serangan dari Malaysia coba dibangun dari sektor tengah. Bola diberikan oleh Muhairi Ajmal Mahadi. Masih bisa kandas lagi, beberapa kali umpan-umpan yang tidak akurat ya Bung Doni dari para pemain Malaysia. Ya, satu hal yang memang mungkin agak sedikit iri mungkin Bung Fadli ya, kalau kita melihat gaya permainan Thailand ini adalah bagaimana mereka begitu bisa dengan tenang memegang bola, mengontrol tempo, melakukan bola dari kaki ke kaki dengan tenangnya, dengan tidak harus terburu-buru. Ini yang memang membuat saya melihat bahwa memang tim ini jauh memiliki mungkin kedewasaan bermainnya, mengingat bahwa mereka sebenarnya rata-rata anak-anak ini masih berusia 20-21 tahun, Bung Fadli. Dan luar biasa memang apa yang dilakukan oleh Coach Alexander Polting dan juga tentunya tim manajer daripada Madam Pang. Ya. Dan itu pula yang membuat prestasi Thailand cukup konsisten dan stabil ya. Tidak pernah mengalami penurunan yang sangat drastis. Prestasi Thailand selalu gemilang meskipun di SEA Games edisi sebelumnya, tepatnya pada tahun 2019, Thailand sama sekali tidak bisa lolos ke babak semifinal dan mereka tertahan di fase grup setelah finish di bawah Indonesia dan juga Vietnam di grup B. Ya, sementara kali ini kita saksikan sebuah serangan dari sektor kanan, crossing dikirimkan ke jantung pertahanan Malaysia, namun penjaga gawang Kawin Tamsa Canan masih sangat sigap dia dengan postur yang sangat ideal sebagai penjaga gawang ya Bung Doni. Iya, betul. Dan kembali lagi kalau kita bahas Thailand, ini mereka juga seperti apa ya? Keran gitu. Mereka juga bisa bermain cepat pada saat memang mereka membutuhkan diri mereka untuk bermain cepat, Bung Fadi. Dan di sini kita lihat begitu terbuka ya. Iya. Jangkit Palapon, umpan maksudnya kepada Kadit Panya dan kali ini Patrick Gustafsson, dan boom! Gol! Patrick Gustafsson seorang diri, dia mampu menghasilkan sebuah gol setelah
menghadapi barisan pertahanan Malaysia. Akhirnya dia bisa berhadapan langsung dengan penjaga gawang dan menceploskan bola ke gawang Malaysia dan merobek gawang Harimau Muda, dan skor menjadi 1-0 Thailand unggul. Ya, ini saya katakan ya, di level yang berbeda, bahwa pada saat memang seorang Patrick Gustafsson ini dalam sebuah kemelut, dia dengan tenang melakukan sebuah skill individu. Di sini kita lihat bagaimana dia mengecok ya kedua pemain daripada Malaysia, dan dia bisa menceploskan dengan sangat tenang dan sangat mudah. Terlepas memang terlihat itu, kalau kita lihat ya, ini udah sulit sekali sebenarnya Bung Fadli. Iya. Ini saya bilang, ini susah dilatih Bung Fadli. Ini memang ketenangan yang dimiliki. Iya, betul sekali. Kita lihat bagaimana caranya untuk mengelabui dua orang pemain belakang Malaysia dan melewati celah-celah di antaranya, di tengahnya dia berhasil, dan finishingnya yuk kita lihat tidak dengan menendang keras ya. Iya, tapi yang jelas membuat senang sekali Madampang tadi. Betul sekali. Dan langsung berpelukan dengan Mark Polking. Kembali Patrick Gustafsson. Patrick Gustafsson kali ini masih capping bola, kontrol bola. Bola diberikan kepada Jakit Palapon. Terjadi sebuah pelanggaran terhadap Jakit Palapon. Ya, meskipun bola agak sedikit tanggung tadi dan ada protes dilayangkan oleh Nick Akif Syahiran. Kita saksikan, ya agak sedikit tanggung memang bola, tapi lebih dekat kepada Jakit ya, sehingga akhirnya wasit menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Momen yang tadi kita saksikan pemirsa. Malaysia kembali ditekan pemirsa, dan para pemain mereka harus berkonsentrasi penuh, fokus agar tidak kebobolan lagi dalam waktu yang relatif singkat ya Bung Doni. Betul, dan jelas kalau tertinggal 2-0 di babak pertama akan sangat sulit tentunya buat Malaysia. Mengingat bahwa sebenarnya Malaysia sempat melakukan tekanan-tekanan, tapi tadi itu saya katakan bagaimana Thailand begitu tenang, tidak ada panik, tidak terburu-buru, tapi begitu mereka mendapat kesempatan mereka bisa mengkonversikan itu menjadi sebuah gol. Ya, betul sekali. Dan kita saksikan pemain Malaysia yang baru saja melakukan pelanggaran, Nick Akif dan juga Daniel Asri menjadi pagar betis. Dua orang saja dibutuhkan oleh penjaga gawang Asri Ghani untuk melakukan blocking. Dan bebas dari sektor kiri pertahanan Malaysia harus diantisipasi oleh para pemain Malaysia apabila mereka tidak ingin kebobolan lagi. Sudah dilakukan tendangan bebas dan berbahaya, masih bisa dibuang dari jantung pertahanan Malaysia. Clearance sudah dilakukan, sementara kali ini Thailand bisa mengambil alih bola lagi. Long pass, siapa yang dituju? Ya, belum menemui rekannya kali ini. Umpan yang dikirimkan dan bola kembali berhasil diambil alih oleh para pemain Thailand. Ben Davies kali ini, masih Ben Davies berhasil lolos. Ben Davies umpan, padahal Patrick kita lihat masih belum melewati garis pertahanan Malaysia. Nampaknya belum pada posisi offside, namun dia ragu. Ya, tapi jelas ini sebuah gerakan yang sangat baik sekali dilakukan oleh Ben Davies. Mungkin mereka memang belum terlalu lama bertemu, karena kita tahu tim ini ditemukan dalam waktu yang sangat singkat. Iya. Tapi kita melihat potensi begitu berbahayanya tim ini. Kalau kita lihat Bung Fadli, gimana cara mereka bermain ini seperti gaya-gaya pemain-pemain Eropa. Begitu tenang sekali mereka, gitu melakukan passing, one to passing mereka, membuka ruang, mencari ruang gerak pada pemain-pemain lain. Iya. Ya, karena memang Ben Davies juga bermain di Eropa ya. Betul. Di Estoril, di Liga Portugal. Keparan dalam kali dibagi Thailand pemirsa. Akan dilakukan oleh Jaturapat Satam. Bola diberikan kepada Ben Davies. Umpan ke sebelah kiri, Ekadit Panya yang dituju. Ekadit Panya, sebuah umpan kepada Patrick maksudnya. Ya, kita lihat. Meskipun umpan yang dilepaskan kurang akurat dari Ekadit Panya, tapi kita bisa melihat di sini bahwa pola permainan Thailand, mereka memiliki seorang target man di depan. Siapa yang harus dituju ketika mereka membangun serangan. Betul, dan ini memang jelas buat tim manapun di Asia Tenggara akan sangat sulit, karena kita tahu memang postur tubuh daripada striker-striker Thailand memang sangat besar. Baik sekali. Baik sekali, kita lihat bukan hanya insting tapi juga kemampuan dan juga skill membunuh dari seorang Patrick Gustafsson sangat luar biasa. Meskipun pada akhirnya bisa dibendung oleh penjaga gawang ya. Kita lihat di sini. Satu kali kontrol dan tendangan first time, bola belum jatuh ke tanah, langsung ditembak ke arah gawang. Berkelas. Ya. Ini kita sempat bicarakan beberapa kali dalam beberapa kali kesempatan juga Bung Fadli. Bagaimana negara-negara lain, terlepas memang gaya bermain sepak bola sekarang tidak mewajibkan memiliki penyerang tipikal nomor 9. Tapi bagaimana kita lihat di Vietnam ada Tin Lin, sekarang di sini kita lihat
Patrick Gustafsson juga begitu baik. Ini tentunya akan menjadi sebuah PR tentunya buat Sintayong yang paling tidak memerlukan tetap penyerang dengan nomor 9 untuk memberikan variasi daripada sebuah serangan. Betul. Oh, bola berhasil direbut dan boom! Masih dalam pelukan penjaga gawang Kawin Tamsacanan, masih belum merupakan ancaman berbahaya. Tembakan yang dilepaskan oleh Nick Akif Syahiran dari luar kotak penalti. Ya, sayang sekali ya kalau kita lihat, memang jarang sebenarnya Thailand bisa 2 kali melakukan kesalahan yang sangat fatal di sini, tapi memang sayang sekali tendangan dari Nick Akif Syahiran ini begitu dengan mudah sekali diselamatkan atau digagalkan oleh Kawin Tamsacanan, kiper yang kita tahu adalah kiper senior daripada timnas Thailand. Iya, betul sekali. Woracit tadi melakukan kesalahan. Kehilangan bola dia, direbut oleh Nick Akif dan membahayakan gawangnya. Ini akan menjadi catatan sendiri bagi Woracit agar lebih berhati-hati tentunya, apalagi di area sendiri. Kali ini serangan dibangun oleh para pemain Thailand. Umpan yang coba dilepaskan dari sektor tengah oleh Wiratip Pompan. Alternatif kali ini, sebuah umpan kepada Ekanit Panya, pantulkan bola kepada sudah dalam posisi offside Ekanit Panya. Tapi cukup baik bagaimana Ekanit Panya melihat posisi dan pergerakan dari Ben Davies. Dia langsung memantulkan bolanya. Iya, kita lihat. Ya, memang dalam posisi offside ya. Jelas offside. Dan ada 2 pemain di sana selain Ekanit, tapi juga Patrick Gustafsson. Ekanit start lebih dulu daripada umpan yang dilepaskan oleh Pampon tadi. Ya, Mano Polking yang menyatakan dia tidak bisa tidur 2 hari, Bung Doni, karena memikirkan komposisi pemain menghadapi Malaysia. Dia memang pelatih yang terkenal begitu sering sekali berbicara di media conference atau press conference, dan selalu berapi-api, selalu optimis, tapi jelas memang hasil yang dilakukan terhadap timnas Thailand ini sangat baik. Ya, kita sangat baik dan boom! Sayang sekali, sebuah peluang yang sangat manis, kerjasama yang sangat cantik dari para pemain Malaysia. Ya, sayang sangat. Ini memang Lukman Hakim terlihat dari menit pertama begitu berani, begitu aktif, salah satu pemain terbaik paling tidak di babak pertama ini. Hanya tipis sekali. Ya, sebuah tendangan yang sangat one-two sebenarnya itu terjadi ya. Betul sekali. Kerjasama 1-2 antara Lukman Hakim dengan Syahir Basah tadi, namun cukup efektif dan berbuah peluang. Satu finishing meskipun masih off goal tadi, masih melenceng dari gawang Thailand. Balik sama serang Lukman. Baik sekali ini. Kita lihat pelanggaran kali ini bagi jelas Malaysia, tenang bebas. Merah malah. Iya, ini orang terakhir. Betul. Orang terakhir. Betul. Jonathan Kimdi. Sebuah umpan yang sangat baik sekali kalau misalnya kita bisa melihat rekam ulangnya ya, Bung Fadli. Memang sempat dipertanyakan atau sedang dipertanyakan oleh pemain Thailand, tapi rasanya terlepas kita belum melihat hasil rekam ulangnya, tapi kalau saya bisa mengatakan di sini itu memang sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali yang dilakukan oleh Jonathan Kimdi. Ya, sangat disayangkan Jonathan Kimdi melakukan pelanggaran yang sangat krusial. Padahal tadi saya kira masih ada kesempatan bagi pemain lainnya untuk melakukan support ya ketika Jonathan Kimdi berhasil dilewati. Namun ini kerugian bagi Thailand ketika dia harus di kartu merah, diusir keluar oleh wasit di menit ke-41. Masih di babak pertama, sementara timnya tengah unggul. Dan kini justru Thailand harus tampil pincang menghadapi Malaysia, bermain dengan 10 pemain saja. Keputusan wasit mutlak tidak bisa diganggu-gugat meskipun Jonathan Kimdi melakukan protes. Kita saksikan sebuah umpan menarik. Jelas. Di bagian satu adalah umpannya tidak offside. Kedua, memang sudah menjadi pemain terakhir. Ya. Dan itu kalau menurut textbook aturan FIFA jelas ini adalah kartu merah. Iya, betul sekali. Keputusan wasit yang sangat tegas dan juga lugas tanpa kompromi. Melihat pelanggaran yang jelas dilakukan oleh Jonathan Kimdi terhadap Syahir Basah tadi yang menerima umpan terobosan yang sangat baik. Sayang sekali, Jonathan Kimdi harus menepi lebih awal dibanding rekan-rekannya. Ya, harus mandi lebih dulu dari teman-temannya. Jonathan Kimdi, pemain penting yang diharapkan memang menjadi pilar di lini pertahanan bagi Thailand. Pemain yang merumput bersama Odense di Liga Denmark. Jauh-jauh didatangkan, namun sayang sekali Kimdi harus keluar dari lapangan di babak pertama ini. Ya, tapi jelas dia memang adalah pemain kedua termuda ya. Setelah Chonapat. Tentunya memang Jonathan Kimdi ini, saya rasa ini memang bisa dijadikan sebuah evaluasi buat dia ke depan ya.
betul Tapi kita sekali. melihat terlepas dari kartu merah yang didapatkan Jonathan Kemby, sebenarnya dia juga sudah bermain sangat baik, Bung Fadli. Ya, sejauh ini dia bermain sangat baik ya. Selain dia bisa memanfaatkan sejumlah peluang dari bola mati di depan, tapi dia juga mengawal pertahanan dengan cukup kokoh dan juga lugas, ditopang dengan postur yang sangat pas, ideal. Kemudian ini menjadi prospek yang sangat menjanjikan bagi lini pertahanan Thailand ke depan ya. Ya, kita belum melihat apakah ada sebuah perubahan formasi atau Polking akan menarik beberapa pemain. Tapi jelas ini adalah sebuah keuntungan tentunya buat Malaysia, karena kita tahu bermain memiliki satu pemain ekstra, sudah jelas. Patrick dikorbankan. Patrick dikorbankan, betul. Ya, Patrick Gustafsson ditarik keluar oleh pelatih Mano Polking dan digantikan oleh Anusak Jaipet. Pergantian yang merupakan strategi untuk menutup lubang di belakang ya, untuk menambal di lini pertahanan yang sudah kosong ditinggal Jonathan Kemby yang di kartu merah tadi. Dan tentunya mereka akan bermain dengan kecepatan. Tentunya kita tahu masih ada Woracit, masih ada Ekanit, dan juga masih Jakit Palapon ya. Kalau kita lihat memang tidak ada lagi satu striker, dan tentunya dengan seorang Ben Davis mungkin sebagai sebuah angkor atau jangkar di lapangan tengah. Ini menarik sih melihat bagaimana Thailand istilahnya coping ya, atau menghadapi kekurangan pemain ini dengan adanya kartu merah yang didapatkan oleh Jonathan Kemby. Iya, betul sekali. Dan sangat cepat ya bagaimana Mano Polking mengubah strategi bermainnya di penghujung babak pertama ini untuk menyiasati kehilangan satu pemain yang di kartu merah, bukan dengan mengganti pemain tengah, tapi justru bomber di depan, satu tiang di depan yang merupakan fondasi di lini depan ya, yang justru tarik keluar. Apakah keunggulan 1-0 akan coba dipertahankan oleh Mano Polking sampai babak kedua nanti, sambil mencoba mencuri ya peluang lewat counter ataupun juga serangan-serangan mengejutkan yang bisa dilakukan oleh para pemain Thailand ketika Malaysia menguasai bola dan kehilangan bola di depan. Yang sering terjadi adalah begitu pemain atau sebuah kesebelasan memiliki kelebihan satu pemain atau 11 lawan 10, adalah mereka terlalu asik menyerang. Iya. Dan kita tahu itu adalah harga yang sangat harus dibayar mahal kalau kita melihat bahwa Thailand memiliki kecerdikan dengan melakukan sebuah counter attack yang tentunya juga tidak kalah cepatnya dibanding dengan Malaysia. Ya, betul sekali. 2 menit tambahan waktu di babak pertama ini pemirsa yang bisa dimanfaatkan oleh kedua tim untuk bisa mengubah keadaan sampai turun minum. Sementara Thailand unggul 1-0 atas Malaysia lewat gol yang diciptakan oleh Patrick Gustafsson yang kali ini sudah duduk di bangku cadangan karena diistirahatkan oleh Mano Polking. Lihat Bupati, tenang sekali pemain Thailand. Ya, Jakit Palapon ya. Kali ini penguasaan bola dilakukan oleh Chonapat Buapan. Bola diberikan kepada Jaturapat Satam. Gandas kerjasama dari para pemain Thailand. Oh, Malaysia kali ini mau serangan pemirsa. Sayang sekali pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Thailand. Kali ini tampaknya terhadap Lukman Hakim. Peluang kembali didapatkan oleh Malaysia untuk bisa menyamakan kedudukan. Masih ada 30 detik lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mengubah kedudukan sebelum masuk ke ruang ganti. Dan terlalu terburu-buru melepaskan umpan, saya kira, Bung Doni. Iya, betul. Sangat disayangkan, ini sebenarnya sebuah kesempatan tentunya ya buat seorang Nick Akif Syahiran untuk bisa lebih mungkin menunggu pemain-pemain Malaysia untuk lebih masuk ke dalam area gawang daripada seorang Kawin Tamsat Canan. Dan ini sepertinya memang akan segera berakhir, Fadli. Skor masih tetap tidak berubah, 1-0 untuk Thailand. Penguasaan bola dari Lukman Hakim. Ben Davis kali ini umpan ke depan. Addison. Ekanit Panya. Sulit dia untuk menghadapi pagar di belakang yang dimiliki oleh Malaysia, yaitu Harith Haikal. Babak pertama pertandingan antara Thailand menghadapi Malaysia berakhir dan skor sementara 1-0. Thailand unggul atas Malaysia lewat gol yang diciptakan Patrick Gustafsson. Kita saksikan Patrick Gustafsson sang pencetak gol bagi Thailand yang harus berkorban demi timnya. Dia harus ditarik keluar oleh pelatih Thailand Mano Polking karena salah satu pemain belakang Thailand yaitu Jonathan Kemby di kartu merah oleh wasit. Kita lihat Alexandre Polking, pelatih berdarah Brazil Jerman yang menangani timnas U23 Thailand untuk
SEA Games 2021 dan memiliki target untuk menjadi juara atau meraih medali emas setelah di edisi sebelumnya dalam SEA Games 2019 Thailand harus puas hanya sampai di fase grup dan tidak bisa berbicara banyak. Dan kini Thailand ingin kembali ke track, ke habitatnya ya, menjadi tim finalis di SEA Games dalam cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, kita lihat suasana di Stadion Tien Truong di kota Nam Dinh, Vietnam setelah babak pertama berakhir dengan skor 1-0. Thailand unggul lewat gol yang diciptakan oleh Patrick Gustafsson di menit ke-33. Dan tentunya kami akan kembali untuk Anda untuk membahas jalannya pertandingan babak pertama. Kali ini dengan seragam berwarna biru-biru berada di sebelah kanan layar kaca Anda, sementara Malaysia berada di sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning hitam. Dan peluang didapatkan oleh Thailand kali ini di awal babak kedua dalam keunggulan 1-0 dan tendangan bebas sudah dilakukan. Masih bisa diamankan dengan mudah kali ini oleh penjaga gawang Azri Ghani. Malaysia coba mau serangan dari sektor kiri, melakukan counter yang cukup cepat. Namun kita lihat barisan pertahanan dari Thailand juga masih cukup sigap untuk mengantisipasi fast break yang dilakukan. Sementara ini Malaysia masih belum membuahkan hasil dalam upaya menciptakan serangan, tapi Malaysia unggul jumlah pemain 11-10 menghadapi Thailand. Apakah keunggulan jumlah pemain ini mampu dimanfaatkan oleh Malaysia untuk menciptakan gol ke gawang Thailand dan merebut 3 poin pada pertandingan malam hari ini? Tapi yang pasti mereka harus menyamakan kedudukan dulu karena mereka tertinggal 1 gol dari Thailand. Ya, kita lihat bagaimana upaya dari Lukman Hakim. Ini salah satu pemain Malaysia yang paling berbahaya ya, Bung Doni. Betul, saya setuju sekali bagaimana dia bisa melakukan pressing dan juga melakukan skill-skill teknik individu dengan berani masuk ke dalam jantung pertahanan daripada Thailand sendiri. Tapi memang ini menjadi menarik ya kalau melihat peluang daripada Malaysia menjadi sedikit terbuka, mengingat seandainya ya tanpa harus terlalu terburu-buru, mereka masih mempunyai lebih dari 45 menit tentunya untuk bisa mungkin mencuri gol balasan. Tapi jelas kalau ini terjadi, ini membuat grup ini akan menjadi menarik, Bung Fadi, di mana kita tahu sendiri bahwa ada beberapa tim lain yang juga mungkin berbagi hasil seri ya. Ya, pemirsa, sementara kita saksikan di sektor kiri Malaysia tengah membangun serangan. Upaya penguasaan bola dilakukan kali ini oleh Muhairi Ajmal Mahadi. Umpan ke depan, Sahir Basah, umpan bersama sangat baik, lepas yang sangat baik, masuk dalam kotak penalti, sebuah cutback dikirimkan, masih bisa dihalau kali ini oleh Chonapat Buapan. Ya, strategi para pemain depan Malaysia untuk membangun serangan adalah melakukan wall pass atau 1-2 ya, yang cukup efektif, Bung Doni. Sangat baik sekali kalau kita lihat bagaimana tuh akurasi ya, sebuah 1-2 passing yang dilakukan antara di sini kita lihat Lukman Hakim dan juga sepertinya bukan Hari Hakim ya. Tapi memang ini sebuah mungkin terjadi sedikit konflik, sepertinya saling mendorong, Bung Fadli. Emosi sudah mulai mungkin naik antara kedua tim ini, mengingat bahwa Malaysia tentunya berambisi untuk bisa mencuri, mengejar ketertinggalan mereka, mengingat Thailand hanya bermain dengan 10 pemain. Sebuah peluang yang tentunya sangat baik yang harus bisa dimanfaatkan dengan kali ini aman, sementara pertahanan dari Thailand, bola berhasil diusir dari kotak penalti. Namun masih belum terhenti alur serangan dari Malaysia. Serangan dari sayap kanan dilakukan, sayang sekali bola yang coba dikontrol oleh nomor punggung 14 dari Malaysia masih belum maksimal tadi karena bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Ya, di pertandingan sebelumnya di grup B, Singapura ditahan imbang Laos dengan skor 2-2. Sehingga ini akan membuat menarik ya di grup B seperti Bung Dodi katakan tadi. Ya. Masih artinya
masih cukup ketat ya, dan semua tim masih memiliki peluang yang sama. Kuasaan bola dari Malaysia kali ini coba dilakukan. Muhairi Ajmal umpan ke depan. Sahir basah, chipping kembali kepada Sahir. Oh, kita lihat bagaimana upaya serang dari Malaysia dan flashing dilepaskan. Masih tepat mengarah penjaga gawang, masih kiper area sehingga masih mudah untuk diantisipasi. Sahir basah tadi. Iya, sebuah percobaan yang dilakukan dengan teknik menendang yang sebenarnya cukup tinggi ya. Ya. Tapi memang arah sudah benar, tapi mungkin power kurang, Bung Fatih. Ya, betul sekali. Kita lihat Sahir basah yang baru saja melepaskan flashing tadi dengan kaki bagian dalam. Pemain berusia 20 tahun, memperkuat klub Selangor. Dan bebas bagi Thailand kali ini, kandas serangan dari Malaysia untuk sementara ini dalam upaya menyamakan kedudukan. Umpan panjang masih bisa dipatahkan. Oh, terjadi benturan. Bukan. Kita lihat akhirnya wasit meniup peluit karena tidak ada advantage bagi Malaysia ketika Chaya Pipat pemain Thailand melanggar Nick Akif Syahiran yang terkapar di lapangan. Kita saksikan sekali lagi. Ya, terbentur punggung dari Chaya Pipat. Ya, Chaya Pipat cukup kokoh di lapangan tengah dari Thailand untuk memutus laju bola sekaligus memotong pergerakan lawan ya, Bung Doni. Iya. Malaysia sudah lebih berani mengambil dominasi dalam hal ball possession, penguasaan bola yang jauh lebih deras. Dan sebuah peluang, Ya, sayang sekali. Mencoba lagi Malaysia, sebuah crossing. ya kita lihat upaya dari Malaysia, sebuah tendangan volley tadi dilepaskan. Coba dipantulkan ke tanah, namun masih bisa diblok oleh barisan pertahanan dari Thailand. Oh, kuasaan bola dari Malaysia, kita lihat Ajmal. Muhammad Ajmal Mahadi tadi dengan skill individu coba merobos area pertahanan dari Thailand. Rebutan bola terjadi pemirsa dan akhirnya pelanggaran dilakukan oleh Sahir basah. Oh, kita lihat pemain nomor 6 Azam Azmi Murad pada pemain Thailand yaitu Woracit Ya. dari Sri Bampen. Seperti dalam menyerang, Thailand juga bermain cukup keep it simple istilahnya, Bung Fadli, di mana mereka langsung menarik mungkin hampir 7, hampir seluruh 9 pemain ya di luar kiper berada di setengah lapangan daripada Thailand sendiri. Ya, Mereka betul tentu sekali. tahu bahwa Malaysia sudah lebih agresif dalam melakukan tekanan-tekanan, mencoba melakukan sebuah passing 1-2, penetrasi ke dalam, tendangan, crossing. Dan tentunya buat Thailand adalah mereka mencoba untuk bersabar, dan ini tadi sempat saya katakan hati-hati Malaysia pada saat Thailand bisa melakukan sebuah counter attack. Serangan dari Malaysia coba dilancarkan kembali dari sektor kanan pemirsa. Masih kandas, masih bisa digagalkan oleh barisan pertahanan di antara Jatuh Rapat Satam. Saksikan pemain berusia 22 tahun yang memperkuat klub Port di Liga Thailand. Lempar ke dalam dilakukan, Malaysia kembali bangun serangan dari sisi sayap. Kita lihat serangan kembali dari Malaysia dari sektor kiri dan boom! Sebuah percobaan, sebuah tembakan pas di garis 16 meter, shooting yang dilepaskan oleh Safwan Mazlan ya, Bu Doni. Ya, menarik ya Bung Fadi kalau kita berbicara bagaimana Thailand di sini adalah unggulan tentunya ya, untuk bisa meraih medali emas. Dan kita tahu tentunya mutlak adalah tuan rumah Vietnam. Dan harus kita akui ya, terlepas bahwa kita masih mempunyai asa untuk bisa terus berlanjut tentunya Bung Fadi. Tapi memang kalau kita lihat emang ini dua tim yang terbaik. Yang berbeda adalah cara bermainnya. Kalau kita lihat Thailand tidak terlalu entertaining ya. Tidak terlalu, tapi mereka tetap sulit dikalahkan dan selalu Sebuah umpan berbahaya kali ini diberikan.
Malaysia masih terus menekan dari sektor kanan kali ini. Crossing kembali dan boom, sayang sekali dan boom. Oh, satu peluang yang sangat bagus didapatkan oleh Malaysia. Gempuran serangan bertubi-tubi, namun sayangnya kali ini harus kandas ketika Daniel Asri kurang sigap untuk menerima bola. Ini sebenarnya kalau kita lihat ada 3 pemain tidak terlalu baik ya. Dan kalau kita lihat memang adalah hasil akhirnya Daniel Asri gagal melakukan sebuah syuting yang sebenarnya sudah cukup kosong. Tapi kembali lagi memang ada beberapa pemain Malaysia ini sepertinya tidak memiliki kemampuan menahan bola yang lebih matang atau lebih baik lagi, yang membuat akhirnya peluang yang harusnya bisa saja menjadi gol harus terbuang percuma. Ya, betul sekali, dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, Malaysia paling tidak sudah bisa membuat beberapa peluang dalam 10 menit terakhir ini ketika mereka unggul jumlah pemain ya Bung Doni, kalau kita melihat dari awal berlangsungnya babak kedua ini. Iya, dan itu tadi yang saya katakan, bagaimana Thailand santai sekali gitu. Tidak terlihat bahwa mereka mempunyai tekanan mengingat mereka hanya bermain dengan 10 orang pemain. Mereka seperti sudah tahu gitu loh, oh ini Malaysia pasti akan mencoba melakukan serangan, tapi mereka juga mungkin tahu limitasi yang dimiliki oleh beberapa pemain Malaysia. Karena kita tahu sebenarnya secara build up serangan sudah cukup baik, tapi memang dalam tahap finishing akhir memang belum terlalu matang ya pemain-pemain daripada Malaysia yang di bawah 23 tahun ini, Fadli. Iya, betul sekali. Dan kita saksikan Alexandre Polking, pelatih asal Brazil yang menangani Thailand U23 dalam SEA Games 2021 ini. Pelatih yang membawa Thailand juara Piala AFF 2020 yang lalu. Sementara Madam Pang tentunya menjadi salah satu kesuksesan sepak bola Thailand di era kekinian. Sementara pergantian pemain, Ekadit Panya mengalami masalah, nampaknya harus menepi mendapatkan perawatan medis pemirsa. Dan kita lihat pemain nomor 13 sudah bersiap untuk masuk lapangan, Terasak Poi Pimai, pemain berusia 19 tahun yang memperkuat Ford, menggantikan Ekadit Panya yang nampaknya memang harus beristirahat kali ini. Ya, ini hanya penyegaran saja ya, Bung Doni. Di posisi yang kurang lebih sama, dua pemain dengan tipikal menyerang. Karena memang Ekadit Panya mengalami masalah tadi sehingga tidak lagi mampu melanjutkan pertandingan. Kita lihat serangan dari Malaysia dari sektor kiri coba dibangun. Masih bisa diantisipasi. Oh, namun datang support dari second line. Kali-kali sebuah crossing dalam kotak penalti, umpan yang sangat berbahaya tadi. Kembali, lagi-lagi bisa ditangani oleh para pemain belakang Thailand. Oh, rapat sekali pengawalan dari pemain Malaysia, bahkan menjegal pemain Thailand. Upaya yang dilakukan oleh Zikri Khalili, pemain nomor 14 yang melanggar Terasai Poi Pimai yang baru saja masuk dalam sentuhan pertamanya ketika berada di dalam lapangan. Gambaran ke dalam kali ini bagi Malaysia. Ya, Mano Polking terlihat cukup aktif ya di pinggir lapangan, Bung Doni. Ya, ini memang menjadi ciri khas dari seorang Mano Polking yang kita tahu tidak hanya saat bertanding atau sedalam media press conference. Memang dia terkenal sebagai mungkin sosok yang sangat begitu antusias, yang berapi-api, dan bahkan dia tercatat mengatakan bahwa sangat yakin sekali bahwa tim Thailand di bawah 23 tahun ini bisa meraih medali emas di SEA Games Hanoi kali ini. Iya, betul sekali. Apakah itu bisa direalisasikan oleh Mano Polking dan juga Madam Pang bersama skuad U23 Thailand? Kita nantikan tentunya pemirsa. Thailand adalah negara yang paling berprestasi di cabang olahraga sepak bola putra di SEA Games. Namun prestasi mereka harus terhenti di tahun 2019 lalu ketika mereka harus bertahan di fase grup, dan Thailand bersama dengan Indonesia dan juga Vietnam berada di grup B pada saat itu. Thailand finish di urutan keempat sehingga tidak lolos, sementara Vietnam yang menjadi juara grup berhasil menjadi juara dalam SEA Games 2019 yang lalu. Sementara kali ini serangan dari Malaysia dilancarkan dari sektor kanan.
Ajmal kerjasama dia dengan bek kanan dari Malaysia, yaitu Azam Azmi Murad. Bola diberikan kepada Ajmal kembali. Ajmal umpan ke tengah, Syahir. Ajmal lagi melakukan penetrasi masuk dalam kotak penalti, sebuah crossing dan gol! Baik sekali. Gol, 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 gol. Luar biasa. Malaysia berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain yang mereka miliki atas Thailand dengan sebuah gol yang berhasil diciptakan di menit ke-60 melalui skema serangan yang dilancarkan dari sektor sayap. Dari awalan pergerakan yang dilakukan oleh sang kapten yaitu Ajmal mengirimkan umpan kepada Daniel Asri, pemain yang berdiri sangat leluasa, bisa membobol gawang Thailand dan skor menjadi 1-1. Ya, sebuah proses gol yang harus kita katakan dan kita ralat. Dari tadi kita bilang bahwa mereka tidak memiliki ketajaman ya. Di sini kita lihat betul sang kapten Ajmal melakukan sebuah crossing pada saat dia sebenarnya sudah begitu ditempel ya oleh pertahanan daripada Thailand, tapi tetap bisa melepaskan umpan yang begitu matang dan diselesaikan dengan baik sekali oleh seorang Daniel Asri, pemain dari klub Selangor FC. Ya, Daniel Asri meskipun di posisi yang tidak terlalu mudah, tapi dia sangat luar biasa siap dalam menerima umpan dari Ajmal tadi. Cutback yang dikirimkan dari sayap kanan lini penyerangan Malaysia dengan satu sontekannya berhasil merobek gawang Thailand yang dijaga oleh Kawin Tamsacana. Thailand 1, Malaysia 1. Dan pertandingan tentunya menjadi semakin hidup dan semakin seru, semakin menarik, Bung Doni. Ya, yang lebih menarik tentunya Bung Fadi, bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh seorang Mano Polking. Apakah dia memilih mencari aman terhadap skor 1-1 ini tanpa beresiko mencoba melakukan sebuah serangan, atau justru dia memilih untuk melakukan sebuah strategi yang lebih jauh mengamankan poin 3 untuk Thailand. Karena kalau kita lihat, terlepas dari kekurangan pemain, Thailand masih mampu sebenarnya. Iya, betul sekali. Jadi benturan di antara pemain Thailand dan juga pemain Malaysia. Kita saksikan Azam Azmi Murad berbenturan dengan cukup keras. Berbenturan dengan jatuh rapat Satam. Ya, tapi terlambat Satam ya ekspresi kesakitannya kita lihat. Setelah melihat Azmi terjatuh, baru dia mengerang sakitan dan memegangi wajahnya. Sementara kita saksikan Mano Polking yang dia tersentak ya ketika Pasti gawangnya kebobolan. Jelas. Ya, pergantian pemain di kubu Malaysia akan coba dilakukan pemirsa. Ya, sementara momen ini juga dimanfaatkan oleh para pemain untuk beristirahat. Terlihat tadi Quentin Cheng ya, sepertinya. Ya. Bung Fadli akan dimasukkan oleh Brad Maloney. Itu salah satu pemain yang sangat bisa diandalkan buat Malaysia untuk paling tidak mempertahankan angka 1-1, dan kalaupun bisa tentunya Malaysia berharap untuk bisa mencuri 3 poin. Mengingat Thailand hanya bermain dengan 10 orang pemain mulai dari babak pertama tadi. Ya, kita saksikan jatuh rapat Satam yang tadi berbenturan dengan Azam Azmi. Di kartu kuning oleh wasit. Agak sedikit kesal dia. Jatuh rapat Satam pemain kelahiran 15 Juni 1999. Agak berbahaya memang ya. Apa yang dilakukan tinggi oleh... dan dia mengangkat ya, istilahnya ujung telapak kakinya, itu yang mungkin membuat dia berbahaya. Iya. Meluncur, kemudian membuka full sepatunya dengan angkatan kaki yang cukup tinggi, kemudian membentur Azmi dari belakang. Ini memang sangat membahayakan Azmi, sehingga wasit memberikan kartu kuning kepada jatuh rapat Satam. Bahkan Azam Azmi masih
tergeletak dan harus ditandu keluar lapangan, sementara pergantian pemain sudah siap dilakukan di kubu Malaysia. Ya, Sahir Basah diistirahatkan. Pemain nomor punggung 16 di lini tengah, Sahir Basah. Ya, kita lihat bagaimana Muhammad Razak masuk untuk menambah daya gedor ya dari Malaysia. Melihat celah, kita lihat bagaimana pelatih Brad Maloney melihat ada celah di lini pertahanan Thailand. Dia memanfaatkannya dengan memainkan satu tambahan striker ya. Dan memasukkan Syafiq Ismail ini agak menarik karena sepertinya dia mencoba mempercepat tempo, mengingat pastinya pemain Thailand sudah keletihan ya. Oh, nyaris. Ya, kita lihat pemirsa, Malaysia kali ini sudah berhasil menyamakan kedudukan dan sekarang sudah menit ke-66 pertandingan. Quentin Cheng sudah dimainkan menggantikan Muhammad Azmi Murad. Kita nantikan peran dari Quentin Cheng, salah satu pemain murni di bawah usia 23 tahun. Quentin Cheng sentuhan pertamanya, kerjasama dia, sayang sekali. Oh, masih beruntung, masih bisa diambil alih kembali oleh para pemain Malaysia. Iya, cukup baik kerjasama dari para pemain Malaysia dalam bangun serangan kali ini. Tapi sayang, sempat hampir terebut. Dan justru kali ini pelanggaran dilakukan terhadap pemain Thailand, yaitu Anusak Jaipet. Ya, kita lihat Muhammad bin Ismail menggantikan Ahmad Asri yang tadi mengalami cedera. Ya, Malaysia tetap harus waspada karena kita tahu begitu Thailand memiliki bola, mereka bisa langsung melakukan umpan 1-2 pendek dan terobosan-terobosan yang kita tahu sangat mungkin mengancam gawang Malaysia. Dan perlu diperlukan kesabaran tentunya, mengingat masih tersisa waktu lebih dari 20 menit untuk Malaysia mungkin berusaha untuk bisa menambah golnya dan membuat kejutan dalam pertandingan sepak bola SEA Games di grup B ini, menaklukkan raksasa Thailand. Sesuatu mungkin yang tidak banyak orang bisa sangka, terlepas memang ini lebih diakibatkan Thailand harus bermain dengan 10 orang pemain dengan keluarnya atau diberikannya kartu merah pada Jonathan Kennedy. Ya, betul sekali. Dan kita lihat supporter Malaysia langsung bersorak ketika tim kesayangannya bisa menyamakan kedudukan dan berbahaya kali ini. Buat crossing yang dikirimkan dari sektor kanan penyerangan Thailand, namun umpan yang diberikan tepat mengarah kepada penjaga gawang Azri Ghani dan kini Malaysia giliran balik menekan. Namun sayang penguasaan bola yang dilakukan terlambat. Oh, kita lihat Azmi bahkan harus dibawa ke ambulans. Tampaknya harus langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih intensif akibat benturan yang dialaminya tadi dengan Jatuh Rapat Satam. Ya, mudah-mudahan tidak mengalami cedera serius ya, Bung Doni. Ya, betul. Tapi yang jelas memang di sini terlihat bagaimana sigapnya ya tim medis daripada atau panitia pertandingan daripada SEA Games ini. Ya, kali ini pergerakan dari pemain Malaysia berbahaya, umpan sebelah kiri dan boom! Sayang sekali, tendangan yang masih tidak akurat, sayang. Memanfaatkan sebuah peluang yang cukup bagus sebetulnya, Bung Doni. Ya, ini yang saya katakan bagaimana ya Malaysia kalau ingin bisa mengalahkan tim sekelas Thailand, mereka harus bisa mengkonversikan apapun peluang yang mereka miliki. Ini jelas textbook, saya yakin Bung Fadli bisa gol nih. Ya, betul sekali. Karena sudah terlihat sangat bebas ya ruang tembakan yang bisa dilakukan oleh seorang Safwan Mazlan, tapi sayang masih meluncur keras di atas tiang gawang daripada Kawin Tamsat Canan. Iya, betul sekali. Posisi yang sangat leluasa tadi bagi Safwan Mazlan untuk melepaskan tembakan, diberikan umpan oleh Lukman Hakim, tapi sayangnya gagal dikonversi menjadi gol. Lagi serangan dari Malaysia dibangun dari sayap kanan kali ini pemirsa, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang Malaysia, oleh pemain belakang Thailand maksudnya. Tapi Bung Fadli, kalau kita berandai Bung Fadli, Ya. kalau Bung Fadli mendapatkan kesempatan seperti itu, apakah melakukan dengan kaki kiri atau kaki kanan Bung Fadli?
Kaki kiri. Kaki kiri tetap Ya. ya. Dan menjadi pertanyaan, apakah seorang Safwan Mazlan memiliki tendangan kaki ya. kiri, kemampuan kaki kiri? Akurasi kaki Ya, kiri yang betul. baik ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya masih banyak space yang tersisa ya buat dia untuk melakukan satu gerakan tambahan tentunya. Ya, betul sekali. Masih cukup leluasa tadi ruang yang dimiliki. Dan kita lihat satu kontrol. Oh, justru diberikan umpan. Ajmal tidak sama dari para pemain Malaysia. Sebuah peluang didapatkan. Oh, terjatuh pemain Malaysia. Apakah ini sebuah pelanggaran dan tendangan penalti? Kita nantikan. Offside Apakah terlebih sudah dalam dahulu posisi sepertinya. offside? Ya. Ya, sayang sekali. Peluang yang cukup baik didapatkan oleh Malaysia. Kita lihat apakah memang offside. Ya, Tipis sekali ini bisa terselap. diperdebatkan ya sebetulnya. Karena start dari pemain nomor punggung 9 Malaysia ini hampir bersamaan dengan umpan dilepaskan. Ya, betul. Dan itu saya katakan, kalau melawan tim sekelas Thailand, manfaatkan peluang yang lebih mutlak untuk bisa tidak. Oh, sedikit mungkin, tapi itu tidak terlihat tangan dia sebenarnya, Bung Fadli. Iya, betul sekali. Ya, hanya memang sempat terdefleksi saja sehingga arah bola berubah. Iya, betul. Sehingga kelihatannya dia dalam posisi offside ya. Padahal ketika bola dilepaskan dari sang pengumpan, posisi pemain nomor 9 ini belum melewati pemain lawan. Iya. Sebuah peluang yang sebenarnya sangat baik tadi ya, dimiliki oleh Hadi Fayad. Yang kita tahu juga salah satu pemain yang juga mengimba ilmu di luar negeri sebenarnya ya. Iya. Kita lihat Manopolki mulai gusar. Jelas. Mengingat grup B ini menjadi semakin seru dan ketat, dimana tim bukan saya mengatakan Laos jauh di atas, di bawah yang lain, Iya. tapi bahkan tim Laos pun bisa memberikan kejutan ya, yang seharusnya mereka hampir saja unggul dan memenangkan pertandingan melawan Singapura. Iya, betul sekali. Dan kita saksikan serangan dari Malaysia dari sektor kanan. Quentin Cheng umpan kembali ke belakang. Bola diberikan kepada Zikri. Oh, sayang sekali. Masih gagal sementara ini. Serangan dari para pemain Malaysia. Kita saksikan Kapten Muhairi Ajmal. Ya, di kubu Thailand pergantian pemain dilakukan. 2 orang pemain disiapkan. Nomor 6 dan juga nomor 10. Irfan Dolo. Dan juga Korawich Tasa, pemain yang malang melintang di tim nasional Thailand, salah satu pemain senior yang dimiliki timnas U23 Thailand di SEA Games. Korawich Tasa dimainkan, dan juga Irfan. Yang ditarik keluar adalah Woracit Kanit Sri Bampen yang juga pemain senior, sementara Cahaya Pipat juga ditarik keluar, pemain Thailand yang bermain di luar negeri ya. Ya. Thailand mutlak akan memiliki mungkin jumlah pemain yang tidak hanya bermain di luar negeri, tapi juga pemain yang istilahnya keturunan luar negeri. Ya. Terbanyak mungkin dibanding seluruh peserta Asia Tenggara, terlepas dari timnas Filipina ya tentunya. Ya. Oh, kita lihat pergerakan dari Quentin Cheng. Kita lihat Quentin Cheng, pemainnya baru masuk sekitar 10 menit yang lalu. Ya, ini apakah Honda duduk di, ya namanya Honda ya, ini di bangku Kamboja tadi kita Iya, lihat betul. ada benderanya. Keisuke Honda. Apa yang dilakukan di situ sepertinya Bung Fadli? Ya, Menarik pasti sekali. mengintip bagaimana permainan Thailand dan Iya, juga betul. Malaysia yang akan menjadi calon lawan mereka di grup B. Kita lihat Manopolking mencoba mengotak-atik strategi kembali, mencari inspirasi, mencari cara, berpikir keras. Dia harus memutar otak. Bagaimana caranya Thailand bisa kembali unggul dengan 10 orang pemain menghadapi 11 pemain Malaysia. Ya, nampaknya dicatat ya apa-apa saja poin-poin dari permainan Malaysia dan juga Thailand oleh tim-tim calon lawan. Dan kita saksikan sebuah upaya dilakukan oleh pemain Malaysia yaitu Safwan Mazlan melakukan tusukan seorang diri berhadapan dengan 2 orang pemain belakang Thailand. Umpan diberikan kepada Hadi Fayad Razak.
Skor 1-1 pemirsa, pertandingan antara Thailand menghadapi Malaysia di grup B SEA Games 2021. Kandas kerjasama dari para pemain Malaysia dan kini giliran Thailand coba bangun serangan dari sektor tengah. Tinggal 15 menit lagi di waktu normal, pertandingan akan segera berakhir. Malaysia sudah mampu membuahkan hasil dengan unggul jumlah pemain, mereka berhasil menyamakan kedudukan. Namun kali ini Thailand datang menekan dari sektor kiri. Oh, sudah dalam posisi offside. Pergerakan dari Terasak Pompimai menerima umpan tadi. Dan dia juga agak ragu-ragu tadi mau mengambil bola karena sadar posisinya sudah melewati garis pertahanan dari Malaysia. Kita lihat Terasak Pompimai, pemain berusia 19 tahun. Setengah berlari, ragu-ragu dia. Terasak Pompimai, pemain yang memperkuat klub Port di Liga Thailand, beroperasi di sektor kiri. Apakah dia mampu membuat perubahan dalam permainan Thailand? Sementara lini depan Thailand sudah ditinggal oleh Patrick Gustafsson, seorang bomber yang berhasil menciptakan gol ke gawang Malaysia. Kita lihat Lukman Hakim, pemain nomor 10 dari Malaysia, harus menepi terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan. Oh, apakah terinjak? Ya, apakah overstretch, mengalami kram? Sementara kita saksikan di lapangan kembali pemirsa, sebuah serangan dari Malaysia coba dibangun, sudah berada dalam kotak penalti, namun clearance dilakukan oleh Terasak Pompimai. Thailand coba melakukan tekanan, Ben Davis tadi. Sementara kali ini sebuah serangan dari sayap kanan, memanfaatkan long pass yang dikirimkan kepada pemain nomor punggung 2 dari Thailand, Nakin Wisechat. Umpan ke dalam kotak penalti. Offside. Kembali offside. Ya, kita saksikan kali ini pergerakan yang dilakukan oleh Jakit Palapor, fullback kanan yang berada di posisi striker ya Bung Doni. Pergerakan yang sangat dinamis, sangat luar biasa, saling mengisi. Ya, pergantian pemain. Lukman Hakim diganti oleh Muhammad bin Azhar. Lukman Hakim mengalami cedera tadi, sehingga harus diistirahatkan oleh pelatih Brett Maloney. Dan sama dari para pemain Malaysia kembali coba dibangun. Saat disayangkan, kali ini Malaysia coba membangun serangan kembali dari sektor tengah, namun dalam pengawalan para pemain Thailand yang coba membangun tembok di garis tengah agar para pemain Malaysia tidak bisa memasuki area permainan mereka. Oh, lengah kali ini, gagal dalam melakukan kontrol bola. Azrin Afiq Rusmini membahayakan timnya. Lemparan ke dalam bagi Thailand kali ini dilakukan oleh Nakin Wisechat. Ya, Bung Fadli, jelas ini ada interval 15 menit terakhir yang sering sekali memang terjadi kesalahan akibat kelelahan atau kehilangan konsentrasi. Dan buat Malaysia sendiri sebenarnya sangat disayangkan kalau mereka tidak bisa mengkapitalize atau memaksimalkan keunggulan satu orang pemain yang mereka miliki. Mengingat sebenarnya Thailand tidaklah terlalu sempurna dalam bermain. Wah, sebuah umpan yang sangat baik sekali. Iya, kita lihat sudah masuk dalam kotak penalti, namun gagal lolos untuk menghadapi Nakin Wisechat tadi. Oh, masih bisa dikuasai kembali oleh Malaysia. Kali ini umpan tarik ke tengah, Ajmal berikan umpan kepada rekannya di sektor kanan kali ini. Oh, sebuah kerjasama sangat baik, masuk dalam kotak penalti, umpan cutback bisa dihalau lagi dan boom! Sebuah percobaan dilakukan oleh Safwan Mazlan. Lepas kembali dari penguasaan pemain Malaysia sehingga mereka kehilangan bola. Dan kini Thailand mencoba melakukan serangan balik. Gagal lagi, clean, tidak ada pelanggaran di sana. Dan kali ini penguasaan bola dilakukan oleh Nick Akif dan umpannya sayang sekali terlalu deras.
sehingga kandas serangan dari Malaysia untuk saat ini, Bung Doni. Ya itu kalau Sali Ramdhani atau Irfan Jaya dapat itu dari Bung Fadli. Nah, tentu kita berharap ya bagaimana kalau kita lihat sebenarnya bahkan tim sekelas Thailand sendiri mengalami malam yang tidak baik, di mana mereka sampai saat ini masih membagi angka seri 1 sama, dan tentunya buat kita pemirsa masih tersisa harapan tentunya, di mana kita bisa rebound untuk kembali tampil di pertandingan berikutnya dan bisa memetik angka kemenangan. Amin, Bung Fadli. Iya, betul sekali. Tidak disangka ya, Thailand kehilangan satu pemain benar-benar berdampak signifikan terhadap performa mereka di pertandingan malam hari ini. Betul. Dan terlepas dari memang skill, kemampuan, pengalaman yang mungkin mereka sedikit lebih matang, tapi mereka tidak mudah begitu saja sebenarnya melawan Malaysia yang kalau justru saya bilang tidak dalam kekuatan terbaik sebenarnya. Iya, betul sekali. Ya, dan rata-rata pemain yang dimiliki oleh Malaysia ini debutan dan minim caps yang memperkuat timnas U23 dalam SEA Games ini. Betul. Dan ingat tidak ada sama sekali pemain timnas senior ya, istilahnya. Terlepas dari adanya jatah 3 pemain yang bisa dibawa oleh pelatih Maloney. Ya, kita lihat Chonapat di kubu Thailand. Malaysia mencoba mengusuran dari sektor kanan kali ini. Penguasaan bola dilakukan oleh Zikri Halili. Umpan panjang diarahkan kepada Azhar Fikri. Oh, benturan keras tapi bukan pelanggaran. Quentin Cheng, crossing dan boom! Hampir saja kali ini pemirsa sebuah peluang emas didapatkan oleh Malaysia dengan sundulan kepala dari Hadi Fayad Razak. Ya, sebuah sequence kejadian yang sangat menarik ya, tentunya didahului tadi hampir terjadi benturan. Kalau tadi kita lihat dari sisi kanan, ya, tapi ternyata Quentin Cheng tetap bisa melakukan crossing yang sangat matang, sangat baik, dan juga tendang atau sundulan yang juga sangat keras dan terarah, hanya sedikit, mungkin 10 cm di atas gawang dari seorang Kawin Thamsachanan. Ya, kita lihat luar biasa satu lompatan yang dilakukan oleh Hadi Fayad Razak. Ini menyalip 2 orang pemain belakang Thailand dan dia bisa mencuri peluang, mencuri posisi dan langsung melakukan tandukan. Ya, ini yang saya katakan sempat ya, tentunya Bung Fadli membuka opsi serangan dan memecah konsentrasi pemain bertahan. Dimana kalau misalnya kita bisa memiliki striker ya yang bisa dibilang klasik striker, di mana crossing bisa dilakukan sebagai alternatif terlepas dari serangan yang dibangun dari lapangan tengah. Iya, berbahaya kali serangan dari Thailand. Namun masih bisa dengan mudah ditanggulangi oleh para pemain bertahan dari Malaysia. Ya, Jangkit Palapon kita saksikan melakukan pelanggaran terhadap pemain Malaysia. Upaya penguasaan bola yang dilakukan oleh Safwan Mazlan harus diganggu oleh Jangkit. Jangkit Palapon, pemain yang sejak awal berposisi sebagai bek sayap kanan, namun kita lihat di babak kedua ini cukup banyak berperan di posisi depan. Kerjasama dari para pemain Malaysia kali ini coba kembali dilakukan pemirsa. Dari belakang mereka harus membangun serangan. Umpan yang sudah diarahkan ke depan harus kandas lagi karena bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Kawin Thamsachanan. Kita lihat Kawin Thamsachanan, penjaga gawang berusia 32 tahun. Memperkuat klub Port. Lompas dari Kawin ke depan. Thailand menguasai bola pemirsa. Kali ini penguasaan bola dilakukan oleh Jangkit Palapon. Bola dilebarkan ke sebelah kanan, kembali ke tengah. Sebuah umpan chipping yang sangat baik, tapi masih bisa dibaca oleh pemain belakang Malaysia. Serangan datang kembali dari para pemain Malaysia dari sektor kiri kerjasama dengan Hadi Fayad Razak. Umpan diberikan kepada Azri Akbar. Sayang sekali kandas serangan dari Malaysia. Jangkit Palapon kali ini kuasai bola, umpan ke tengah, Ben Davis. Bola berikan dorong ke depan. Direbut oleh Hanif Haikal. Malaysia kembali mau serangan namun kandas lagi, patah lagi. Iya, Malaysia terus menguasai bola memang, namun mereka seakan kesulitan ya ketika memasuki sepertiga lapangan lawan. Upaya Malaysia dalam melakukan penguasaan bola kali ini. Azrin Afiq Rusmini bersama dengan Hafid Haikal. Umpan ke sebelah kiri.
Bola sudah ke kotak penalti, umpan kepada Quentin Cheng. Masih belum akurat umpannya. Dan kali ini Ajmal, sang kapten, dorong kepada Azhar. Oh, pergerakan dari Azhar yang dijegal oleh pemain Thailand, berbuah tendangan bebas bagi Harimau Muda. Kesempatan bagi Malaysia untuk balik mengungguli Thailand di menit ke-85 ini melalui situasi bola mati yang bisa dimanfaatkan dan bisa dikonversi menjadi sebuah gol tentunya, Bung Doni. Ya, jelas ini adalah jarak yang cukup ideal ya dalam melakukan sebuah tendangan mungkin yang keras. Tidak terlalu banyak melakukan tentunya trik untuk memutar bola, tapi memang di sini kalau kita lihat bagaimana tentu posisi yang diambil oleh Kawin Tam Satchanan ini akan menentukan, dan juga pagar betis tentu yang dibentuk oleh para pemain Thailand. Ini jelas sebuah peluang yang tentunya sangat baik sekali, Bung Fadli. Iya, betul sekali. Kita lihat ada sang kapten Mukhairi Ajmal yang akan mengeksekusi. Ajmal masih bisa diblok oleh barisan pagar hidup dari para pemain Thailand. Sebuah crossing langsung mengarah ke gawang dan diamankan dengan mudah oleh penjaga gawang Kawin Tam Satchanan. Malaysia datang kembali dengan gelombang serangan mereka. Kali ini dari sektor kiri, umpan ke tengah, bola diberikan kepada Nick Akif. Umpan dorongan ke depan, sebuah terobosan tadi dikirimkan kepada Azwar Fikri. Ya, posisi bomber mereka yaitu Hadi Fayad nampaknya bergeser lebih ke kanan kali ini. Oh, ada di depan, kita saksikan pemirsa. Agak melebar tadi posisinya ke sisi sayap. Postur tubuh yang ideal sekali tadi ya, kita lihat Kawin Tam Satchanan begitu tinggi kekar. Sampai saat ini tentunya dia berhasil ya menjaga gawang hanya bobol satu kali saja, dan itu terus membuka peluang Thailand untuk tidak kehilangan angka sama sekali. Malaysia kali ini mencoba menguasai bola, tapi mereka dalam tekanan karena pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain Thailand di menit ke-87 ini. Gambaran gelap sudah dilakukan berbahaya dan boom! Keras sekali shooting yang dilepaskan dari luar kotak penalti, namun sayangnya masih di luar target. Ya, tetap ini harus diwaspadai oleh Malaysia ya, tidak memberikan kesempatan untuk Thailand yang hanya memiliki 10 orang pemain untuk bisa dengan bebas, dengan leluasa mempunyai ruang untuk melakukan tendangan yang keras yang diluncurkan oleh Terasak. Ya, kita saksikan kembali Malaysia menguasai jalannya pertandingan. Kali ini penguasaan bola oleh Ajmal, sang kapten. Sayang sekali umpan terobosan yang dikirimkan masih belum akurat pemirsa. Masih jauh untuk dijangkau. Ya, kita lihat umpan terobosan yang dikirimkan kepada Quentin Cheng. Sayangnya sulit dikejar. Dan kandas kembali serangan dari Malaysia untuk kali ini. Perebutan bola di udara. Oh. Ya, ini saat dimana tidak boleh adanya sebuah blunder ya. Betul. Mengingat tentunya bisa memetik satu angka saja terhadap Thailand, tentu sebuah keberhasilan buat Malaysia. Walaupun saya masih sangat yakin tadi beberapa peluang, terutama peluang yang dimiliki oleh Hadi Fayad tuh harusnya mutlak bisa menjadi gol ya, Bung Fadli. Dan gawang saja pemirsa di menit ke-89 ini bagi penjaga gawang Thailand yaitu Kawin Tam Satchanan. Ya, geleng-geleng kepala dia karena rekan-rekannya kesulitan untuk mengembangkan permainan di depan. Penguasaan bola dari Quentin Cheng dan handball. Kesempatan bagi Thailand tentunya di menit-menit terakhir ini sebelum kita melihat
berapa lama waktu injury time yang diberikan di babak kedua ini? Sepertinya kan cukup lama ya, Bung Iya. Fadli, mengingat tadi kan ada cedera yang dialami oleh Lukman Hakim. Paling tidak kita bicara 3-4 menit. 4 minutes ya, betul. 4 menit adalah masa perpanjangan waktu ekstra, 4 menit ekstra yang tentunya dimiliki oleh kedua tim, terutama tentunya Malaysia yang mencoba untuk bisa mencuri kemenangan terhadap tim favorit. Oh, bahaya. Yes, serangan dari Malaysia kali ini coba dibangun. Oh, pergerakan dari Azwar dan boom! Dan inilah tipikal striker murni yang bisa memanfaatkan Ya. celah dari manapun, umpan dari manapun untuk Iya, bisa dieksekusi. Betul, betul. Paling tidak dia hit bolanya ya, menyentuh bolanya, walaupun memang di situ pertahanan daripada Thailand sendiri juga sangat baik sekali. Ya, kita saksikan bagaimana Hadi Fayad Razak berhasil melakukan sontekan namun terdefleksi tadi, sempat terblok oleh pemain belakang Thailand sehingga berbuah sepak pojok. 4 menit tambahan waktu dan penjuru akan dilakukan oleh kapten mereka yaitu Mukhairi Ajmal Mahadi. Sudah dilakukan dan oh, bahaya ini, Kawin keluar dari sarangnya. Beruntung clearance berhasil dilakukan oleh para pemain Thailand. Rebutan bola, iya, pelanggaran kali ini dilakukan oleh Ajmal. Nampaknya akan diberikan kartu oleh wasit. Ya, kartu kuning. Ajmal terlihat memang tadi tangannya main ya. Jahil sekali terlihat. Ya, Walaupun memang mungkin wasit masih melihat ini masih dalam kadar normal. serangan dari Thailand coba dibangun kali ini. Kita lihat kerjasama dari sayap kanan. Ganda serangan dari Thailand kali ini pemirsa dalam masa injury time ini. Sudah berjalan 2,5 menit masa injury time sehingga menyisakan 1,5 menit lagi. Pertandingan big match di grup B dalam cabang olahraga sepak bola SEA Games 2021 antara Thailand menghadapi Malaysia. Quentin Cheng melakukan clearance ke depan, coba dikejar oleh Hadi Fayad. Hadi Fayad kali ini dikuasai bola pemirsa seorang diri. Kita lihat, oh, langsung mencoba melakukan tembakan tadi dari posisi sulit sekalipun, coba melakukan finishing, coba memanfaatkan setiap peluang yang didapatkan dan kali ini Asri. Oh, sebuah umpan dan boom! Masih bola muntah kali ini, peluang emas dan boom! Oh, Masuk! gol! Gol, 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 gol. Di menit-menit akhir di masa injury time, Malaysia berhasil membobol gawang Thailand dan membuat Mano Polking terkulai lemas, terduduk di bench. Ini yang sangat luar biasa, pemain Malaysia berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan dari sebuah scrimmage yang terjadi di mulut gawang Thailand dan mengubah kedudukan menjadi 2-1. Malaysia unggul atas Thailand. Madam Pang dan Mano Polking tertunduk lesu. Iya, sebuah harga mahal dari sebuah kepercayaan diri yang terlalu berlebih yang dimiliki oleh seorang Mano Polking yang sempat mengatakan bahwa dia sangat yakin bisa menjuarai tanpa belum melakukan satu pertandingan pertama sekalipun, Bung Fadli. Dan yang terjadi adalah bagaimana striker Azwar Vicky Azhar ya dengan tenang sekali tadi terlihat memang ada sebuah scrimmage dengan Hadi Fayad, tapi dia dengan tenang tadi sempat menahan bola. Di sini kita lihat memang di sini ada sebuah sequence yang sangat baik sekali, tendangan Hadi Fayad di tepis dan lihat ini tenang sekali. Iya, betul.
Dia tidak langsung melakukan syuting atau melakukan tendangan ya. Dia Ya. melihat ada kiper, dia capping dulu, dia pindahkan dulu posisi bola dan mencari situasi yang lebih leluasa. Luar biasa. Kolaborasi di depan para pemain pengganti, ini para super sub ya, Ya. Bung Doni. Kita saksikan pergerakan yang dilakukan oleh Safwan Mazlan. Ada peran dari seorang Hadi Fayad juga yang sempat tadi melakukan finishing meskipun masih bisa dimentahkan. Dan bola liar, bola rebound dimanfaatkan oleh Azfar Fikri dengan sangat baik dan akhirnya berhasil menceploskan bola ke gawang. Meskipun sempat terbendung tadi, sempat mengenai pemain belakang Thailand, tapi akhirnya bola masih meluncur masuk ke dalam gawang. Ya, sujud syukur dilakukan oleh Azhar Fikri Azhar setelah mampu menciptakan gol ke gawang Thailand. Gol kedua bagi Malaysia sekaligus gol kemenangan Harimau Muda atas Gajah Perang. Ya, selamat tentunya buat Malaysia. Lagi-lagi kita hanya berandai, Bung Fadli, dan berdoa. Ya, Tentu dengan kehilangan 3 angka terhadap Thailand ini akan membuat sebuah kerugian tentunya buat Thailand. Untuk tidak hanya maju, tapi bahkan bisa menjadi juara grup tentunya. ya, Mungkin kemungkinan Thailand akan maju akan tetap terbuka, tapi dengan sebuah kehilangan angka 3 poin terhadap Malaysia, ya. di mana saatnya Malaysia mungkin harus bisa konsisten dan mengalahkan tim-tim yang lain, Ya. ini akan membuat jadi menarik grup B. Karena kalau kita Betul. lihat dengan kekalahan kita terhadap Vietnam, Betul. mungkin sangat sulit untuk kita menjadi juara Betul. grup. Dan di grup A juga, andai Vietnam kalah dari Indonesia kemarin, Vietnam juga akan kesulitan tentunya. Mereka harus memenangkan sisa laga begitu ya. Seperti apa yang Ya. terjadi pada malam hari ini. Thailand lebih diunggulkan, tapi mereka harus takluk di tangan Malaysia. Dan Moral ini- of the story, Bung Fadli, jangan pernah putus asa. Ya, Ya, jangan pernah dulu kita mungkin kecewa dengan kekalahan timnas kita. Masih Ya. ada tentunya game-game pertandingan yang lain. Dan ini adalah jelas laga yang perlu dicatat dan diperhatikan oleh seluruh pemain timnas Indonesia. Bagaimana Malaysia yang jelas otomatis underdog, tidak Ya. diunggulkan sama sekali, bisa mengalahkan tim raksasa ya. Thailand. Dan kita lihat Patrick Gustafsson saat cetak gol bagi Thailand di babak pertama tadi juga tentunya agak kurang puas ya, karena dia yang membawa Thailand unggul, tapi sayang Thailand harus bermain dengan 10 pemain saja setelah satu pemain mereka diusir oleh wasit, yaitu Jonathan Kimde. Dan kita lihat wajah-wajah gembira, betapa bahagianya Ya, pemain yang menciptakan gol krusial di menit-menit akhir dan membawa timnya menang. yang menarik adalah semakin terlihat bahwa hampir semua tim termasuk juga Thailand sangat sulit melawan gerakan tim-tim yang bertubuh kecil, Ya, yang tidak terlalu tinggi dan lincah dalam Iya, memainkan betul bola. sekali. Terlihat di sini adalah Syafiq Ismail yang tadinya memulai dan melakukan crossing, dan dengan adanya seorang Hafid Fayad tenangannya di blok kemudian di rebound diambil oleh Azri Afri. Dan menarik adalah kita memiliki banyak pemain yang jauh lebih baik. Iya, Ya, kalau betul kita berbicara tentang kemampuan, kecepatan. ya. Oke, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini lahir dari pertandingan antara Thailand menghadapi Malaysia yang berkesudahan dengan skor akhir 2-1 bagi kemenangan Malaysia atas Thailand. Dan jangan kemana-mana karena kami masih akan segera kembali untuk Anda untuk mengulas jalannya pertandingan ini. Tetaplah bersama kami hanya di iNews.